Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 107. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu mempergunakan ilmunya dengan wujudnya yang keras atau wujudnya yang lunak. Namun untuk menghadapi anjing-anjing hutan itu, maka keduanya telah memilih mempergunakan ilmunya dalam wujudnya yang keras. Itulah sebabnya, maka ketika anjing-anjing itu mulai menyerang, tiba-tiba saja terdengar lengking yang mengerikan dari sejumlah anjing hutan yang terbakar oleh panasnya ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sebagian dari anjing-anjing itu mati terbakar. Yang lain sempat melarikan diri karena sengatan panas yang tidak tertahankan. Lengking anjing-anjing liar yang kepanasan itu ternyata mempengaruhi kawan-kawannya yang sedang bergerombol menyerang para senapati. Apalagi ketika sebagian dari anjing-anjing itu telah terkapar mati. Ayunan pedang yang berputaran sama sekali tidak memberi kesempatan anjing-anjing itu menyentuh tubuh para senapati. Banyak di antara anjing-anjing liar itu yang terluka dan berlari menjauh, sehingga akhirnya beberapa ekor anjing yang tinggal tidak lagi berani menyalak. Dengan demikian, maka anjing-anjing liar itu pun akhirnya telah berlari meninggalkan sekelompok senapati yang semula disangka mangsa yang lunak dan segar. Sebagian dari kawanan itu pun telah tergolek mati. Ada yang tubuhnya dikoyak pedang, namun ada yang hangus terbakar oleh kekuatan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ketika kemudian anjing-anjing hutan itu telah melarikan diri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyiapkan pasukan kecil itu. Tidak seorang pun yang mengalami cedera karena serangan anjing hutan itu, meskipun mereka merasa kengerian yang mencengkam. Kita meneruskan perjalanan. Kita akan segera keluar dari hutan, berkata Mahisa Murti. Dengan susah payah, maka para senapati itu pun telah meninggalkan bangkai anjing yang terserak itu semakin jauh. Dalam kelamnya malam mereka berusaha untuk dapat keluar dari hutan. Jangan ada yang tertinggal, pesan Mahisa Pukat. Usahakan agar kita semuanya tidak terpisah. Para senapati itu memang berusaha untuk tidak terpisah yang satu dengan yang lain. Dengan segenap kemampuan yang ada pada diri mereka, maka mereka berusaha untuk dapat mengamati keadaan di sekitar mereka. Kekayuan yang tumbang, pepohonan raksasa yang bagaikan hantu-hantu malam berdiri mengerikan di hadapan mereka, pepohonan yang silang melintang, serta sulur-sulur berdiri tajam. Namun betapa mereka menempuh perjalanan itu dengan susah payah, akhirnya mereka menguak pohon-pohon perdu terakhir di bagian hutan itu. Terasa betapa nafas mereka bagaikan terbebas dari himpitan yang menyesakkan. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka ke langit dan melihat udara yang terbuka serta bintang-bintang yang tidak terlindung oleh dedaunan, maka para senapati itu pun telah menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan udara di seluruh padang perdu di luar hutan itu akan dihirupnya seluruhnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberi kesempatan kepada para senapati itu untuk menghitung diri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk beristirahat. Jika kita beristirahat sekarang, maka kita akan lelap dan kehilangan niat untuk menyelesaikan sisa kesempatan yang ada, berkata Mahisa Murti. Para senapati itu tidak dapat membantah. Mereka pun kemudian membenahi diri untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Sangling. Seorang di antara para senapati yang keletihan itu masih sempat mengganggu kawannya. Kau masih meragukan kemampuan kedua anak-anak itu? Persetan, desisnya. Senapati yang mengganggu itu tertawa. Mereka semua harus mengakui betapa tinggi ilmu kedua anak muda itu, sehingga mereka berdua tanpa senjata tidak lumat dikoyak-koyak oleh segerombolan anjing hutan. Ketika kemudian angin malam menyentuh tubuh-tubuh yang basah oleh keringat itu, terasa betapa kulit mereka menjadi pedih. Luka-luka yang tergores di kulit mereka karena ujung-ujung duri yang tajam, atau kekayuan yang patah, mulai terasa nyerinya menggigit sampai ke tulang. Tetapi para senapati itu berjalan terus. Lewat tengah malam iring-iringan itu baru memasuki kota Sangling. Satu perjalanan yang lambat. Bahkan hampir tidak tercapai oleh beberapa orang di antara para senapati itu. Hati para senapati itu menjadi sejuk bagaikan tersentuh embun yang menitik di malam yang dingin itu ketika mereka memasuki halaman barak. Namun sebelum mereka memasuki bilik-bilik mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun memanggil mereka untuk duduk di halaman belakang barak itu berjajar. Kita masih mempunyai waktu, berkata Mahisa Murti. Para senapati itu saling berpandangan. Mereka telah bertanya di dalam hati.
Apalagi yang harus kami kerjakan? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan selangkah demi selangkah di seputar para senapati yang duduk itu. Baru kemudian Mahisa Murti itu pun berkata, "Marilah kita mengucap syukur bahwa kita dapat menyelesaikan tugas kita masing-masing dengan baik dan rancak. Kemudian kita mempergunakan kesempatan ini untuk melihat ke dalam diri kita, seberapa jauh ilmu yang telah kita miliki. Unsur-unsur apa yang ada di dalam ilmu kita dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat kita lakukan. Kita pun akan melihat manfaat dari latihan-latihan dan penempaan diri yang telah kita jalani sepekan. Mungkinkah kita membuka kemungkinan yang lebih luas dari ilmu yang telah kita miliki untuk dikembangkan?" Para senapati itu mengerutkan keningnya. Kelelahan yang sangat telah mencengkam diri mereka. Bahkan kemudian terasa perut mereka menjadi lapar dan leher mereka terasa kering. Namun mereka tidak menolak. Demikianlah, maka mereka pun telah duduk dengan tangan bersilang di dada. Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata bahwa setiap orang memang merasa wajib untuk bersyukur kepada Yang Maha Agung. Mereka telah menyelesaikan satu kerja besar yang akan sangat berarti bagi masa depan mereka dalam kedudukan mereka sebagai prajurit. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Para senapati yang sempat mengingat kembali apa yang terjadi, terlebih-lebih saat-saat mereka bertemu dengan segerombolan anjing hutan, benar-benar telah merasa bersyukur kepada Yang Maha Agung, bahwa mereka masih sempat meninggalkan hutan yang lebat itu dan selamat sampai ke barak mereka. Para senapati itu pun kemudian sebagaimana diminta oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mempergunakan saat-saat yang masih tetap diliputi oleh keheningan untuk melihat kembali ke dalam diri masing-masing. Melihat kembali tataran ilmu mereka, unsur-unsur yang dimiliki serta kemungkinan di masa datang. Ternyata bahwa para senapati itu seakan-akan telah melihat pintu yang terbuka. Bukan hanya selaraknya. Tetapi mereka melihat kesempatan untuk memperluas dan mengembangkan ilmu mereka itu telah terbuka. Mereka sudah memahami setiap unsur gerak yang ada pada ilmu mereka, maknanya, gunanya dan bentuk kewadagannya. Pada saat-saat keheningan itu, ternyata para senapati telah melupakan segala-galanya. Mereka dengan sepenuh hati menghayati hubungan mereka dengan sumbernya dan hubungan mereka dengan keberadaan mereka dalam rangkuman sesamanya. Sehingga tanpa disadari maka mereka pun kemudian telah merasakan sentuhan sinar matahari pagi. Para senapati itu pun terbangun ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian memberikan isyarat, agar mereka menutup masa-masa latihan yang berat. Mereka masih mendapat kesempatan untuk mengendorkan segala ketegangan dan kekerasan suasana yang mereka alami selama sepekan. Dengan mengatur pernafasan maka rasa-rasanya para senapati itu telah melepaskan diri dari suasana yang mencengkam selama sepekan. Namun dengan demikian, maka segala perasaan letih, lelah dan pedih-pedih karena goresan-goresan duri dan kekayuan, lapar dan haus, bagaikan mulai merayapi diri mereka. Semakin lama semakin mencengkam menggantikan segala macam perasaan yang terutama di saat-saat terakhir menguasai diri mereka ketika mereka memasuki hutan yang lebat. Nah, berkata Mahisa Murti kemudian, segala sesuatunya sudah selesai. Kalian dapat menutup masa-masa pembajaan diri dengan mandi keramas. Kemudian, kalian dapat pergi ke dapur untuk menyegarkan tubuh kalian yang tentu akan menjadi lemah. Para senapati itu dengan tertatih-tatih telah bangkit berdiri. Dengan sisa tenaga yang ada mereka pun telah mengambil pakaian di dalam bilik masing-masing. Bergantian mereka pun pergi ke pakiwan untuk mandi keramas. Agaknya Mahisa Murti sudah mengatur segala-galanya. Di bak telah disediakan air abu merang yang biasanya dipergunakan untuk keramas. Cukup untuk 20 orang. Sementara itu di dapur pun telah tersedia minuman panas. Beberapa orang yang menunggu pakiwan yang masih terpakai tidak membiarkan dirinya lebih lama lagi kehausan. Mereka pun telah berada di dapur dan meneguk minuman hangat yang memang sudah tersedia. Rasa-rasanya darah mereka yang hampir membeku itu pun telah mengalir kembali di seluruh tubuh ketika minuman hangat itu mulai menyentuh bibir mereka. Setelah semuanya mandi keramas, maka telah disediakan pula makan yang hangat pula. Beberapa ekor ayam telah disembelih khusus bagi 20 orang senapati itu. Meskipun demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berpesan agar mereka tidak kehilangan pertimbangan nalar. Jika kalian makan dan minum terlalu banyak, maka akibatnya akan kurang baik meskipun kalian merasa lapar dan haus sekali. Agaknya juga masih merupakan pendadaran, apakah kalian dapat menguasai diri atau tidak.
Sebenarnya lah bahwa para senapati itu pun mengerti, justru dalam keadaan sangat lapar dan haus mereka tidak boleh makan dan minum terlalu banyak. Demikian para senapati itu selesai makan dan minum, maka semuanya, 20 orang yang ikut dalam pembajaan diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah berada di dalam bilik mereka. Ternyata mereka tidak lagi dapat bertahan terlalu lama. Justru setelah mandi keramas, makan dan minum, mata mereka menjadi semakin lekat. Meskipun demikian, ada juga di antara mereka yang tidak segera dapat tertidur. Mereka masih sempat merenungkan apa yang telah mereka lakukan. Namun akhirnya mereka pun telah kehilangan kesadaran diri ketika mata mereka terpejam. Desah nafas yang teratur menyatakan bahwa mereka telah tertidur pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah ikut mandi dan keramas pula, tidak segera tertidur seperti para senapati. Mereka mempergunakan kesempatan untuk menghadap Aku Sangling untuk memberikan laporan tentang ke-20 senapati yang telah menempa diri itu. Terima kasih, berkata Mahisa Bungalan. Jika aku sendiri yang harus melakukannya, mungkin aku memerlukan waktu yang berlipat ganda. Mungkin jika keadaan Pakuan ini sudah mapan seperti Sangling, aku mempunyai banyak kesempatan. Tetapi dalam keadaan sekarang, waktuku rasa-rasanya sangat sempit. Sekaligus untuk menguji ketahanan tubuh kami berdua Kakang, berkata Mahisa Pukat. Aku Sangling itu tersenyum. Katanya kemudian. Lewat tengah hari aku akan pergi ke barak itu. Aku akan melihat keadaan para senapati yang mengalami keletihan yang sangat itu. Silahkan, berkata Mahisa Murti. Sekarang, biarlah mereka beristirahat. Agaknya mereka telah memaksa diri untuk dapat sampai pada bagian terakhir dari latihan-latihan ini. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Mungkin kalian berdua juga memerlukan istirahat. Beristirahatlah di sini. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menggeleng. Biarlah kami berada di barak bersama mereka, berkata Mahisa Murti. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia pun sependapat dengan kedua adiknya, bahwa mereka sebaiknya memang berada di barak, di antara para senapati yang kelelahan itu. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah kembali lagi ke barak dan seperti para senapati, maka keduanya pun telah berbaring pula. Sebenarnya lah bahwa keduanya pun merasa letih seperti para senapati. Tetapi karena keduanya telah mengalami latihan-latihan dan pembajaan diri yang sangat berat, maka keduanya tidak nampak terlalu letih seperti para senapati yang untuk pertama kalinya mengalami. Meskipun mereka telah terbiasa melakukan latihan-latihan yang berat sebagai prajurit, namun latihan itu sama sekali tidak sebanding dengan latihan-latihan yang baru saja mereka jalani bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ketika matahari melewati puncaknya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah terbangun. Meskipun mereka belum cukup lama beristirahat, tetapi bagi keduanya, waktu yang sedikit itu pun telah memadai. Setelah keduanya membenahi diri, maka mereka mulai membangunkan para senapati, karena menurut pesan Aku Sangling, lewat tengah hari aku akan pergi ke barak. Sebenarnya para senapati itu masih merasa sangat segan untuk bangun. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memberitahukan kepada mereka, bahwa aku akan datang ke barak itu. Sebenarnya lah bahwa aku telah datang ke barak itu, justru pada saat para senapati masih belum siap seluruhnya. Karena itu, maka para senapati itu pun dengan tergesa-gesa telah mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran aku. Para senapati itu pun kemudian telah bersiap di halaman barak, sementara aku berada di ruang khusus bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang pengawal yang datang bersama aku menunggu di regol halaman barak itu. Ketika para senapati sudah siap, maka aku pun telah menemui mereka di halaman barak. Sekilas aku melihat kelesuan di wajah para senapati itu. Agaknya sebagian dari mereka masih merasa sangat letih, sehingga mata mereka masih terasa berat. Namun sikap mereka sebagai prajurit telah membuat mereka berdiri tegap ketika aku mendekati mereka seorang demi seorang. Dengan sikap seorang senapati besar Aku Sangling memperhatikan para senapati itu. Sekali-sekali ia menyentuh bahu seorang di antara para senapati itu. Sekali-sekali mengguncangnya dan bahkan sekali-sekali ia mendorongnya. Namun aku pun itu pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata kepada para senapati itu. Ternyata kalian adalah orang-orang yang paling pantas untuk menjadi benteng bagi Sangling. Apa yang telah kalian lakukan telah memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Sangling.
Para senapati itu menjadi semakin mantap. Pujian itu rasa-rasanya telah meningkatkan hasrat pengabdian. Meskipun sebenarnya mereka tidak menginginkan pujian atas tugas-tugas yang mereka selesaikan, karena itu memang sudah menjadi kewajiban mereka. Namun pujian yang tulus memang dapat menyentuh perasaan mereka. Aku Sangling itu pun kemudian masih memberikan beberapa pesan kepada para senapati yang baru saja menyelesaikan tugas mereka itu. Aku sengaja tidak sekedar menunggu kalian datang melaporkan diri. Tetapi aku datang kepada kalian untuk melihat sendiri keadaan kalian yang sangat letih setelah mengalami pembajaan diri yang berat, berkata aku. Para senapati itu mendengarkan semua pesan dengan kesungguhan hati. Dalam pada itu aku pun berkata pula. Hari ini kalian masih berada di sini bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kalian masih akan dapat memperbincangkan beberapa masalah dengan mereka. Namun keduanya besok akan meninggalkan Sangling dan kembali ke padepokan kecilnya yang sepi itu. Para senapati itu telah berpaling ke arah kedua anak muda itu tanpa sadar. Rasa-rasanya hati mereka memang berat untuk melepaskan mereka pergi. Nah, berkata Mahisa Bungalan. Hari ini adalah kesempatan bagi kalian untuk yang terakhir. Meskipun bukan berarti bahwa keduanya tidak akan pernah datang lagi ke Sangling. Pada saat-saat yang senggang, maka kita semuanya berharap keduanya akan sempat berada di antara kita lagi. Para senapati itu mengangguk kecil. Tetapi rasa-rasanya kedua anak muda itu telah menjadi keluarga bagi mereka. Aku masih berbicara beberapa lama lagi, sehingga akhirnya aku pun berkata. Nah, kalian tentu masih lelah. Aku kira aku sudah cukup melihat keadaan kalian dekat dengan saat-saat kalian selesai menempa diri. Kalian semuanya memang nampak agak kurus dan pucat. Tetapi dari sorot mata kalian, aku melihat bahwa kalian memiliki kemungkinan yang jauh lebih baik bagi masa depan. Demikian pula Sangling. Siang itu aku telah makan bersama-sama dengan para senapati. Tidak seperti saat-saat para senapati itu makan setelah mereka menjadi sangat haus dan lapar, sehingga justru sangat dibatasi. Tetapi siang itu mereka mendapat kesempatan untuk makan seberapa mereka inginkan. Semakin banyak kalian makan, maka kekuatan kalian akan semakin pulih kembali, berkata para pelayan di dapur, karena itu, kalian harus menghabiskan semua makanan dan minuman yang kami sediakan. Pes, desis seorang senapati. Aku makan bersama kita. Mana mungkin kami akan makan sekehendak kami. Aku tidak memperhatikan kalian, jawab pelayan itu. Aku agaknya sedang menikmati masakanku yang memang jarang ada tandingannya. Senapati itu tersenyum. Katanya, masakanmu memang jarang ada tandingannya. Heh, kau buat sayur apa hari ini? Mirip dengan jamu cabai puyeng. Pelayan itu membelalakan matanya. Tetapi senapati itu cepat berkata, jangan marah. Bukan rasanya. Tetapi akibatnya pada tubuhku yang letih. Hangat dan segar. Tetapi pelayan itu tidak menjawab lagi. Sambil mengerutkan dahinya ia pun meninggalkan senapati itu. Demikianlah aku berusaha untuk meyakinkan kepada para senapatinya, bahwa apa yang telah mereka lakukan itu akan memberikan banyak arti. Setelah beberapa lama aku berada di barak itu, maka aku Sangling pun telah minta diri. Namun ia berpesan kepada kedua adiknya, bahwa sebelum mereka meninggalkan Sangling, maka mereka diminta untuk datang ke istana aku. Malam ini biarlah kami berada di barak, berkata Mahisa Murti kepada kakaknya. Kami masih minta agar para senapati itu tetap berada di barak malam ini. Meskipun saat-saat menempa diri itu sudah lewat, namun mungkin masih ada yang perlu kami bicarakan. Sementara itu, biarlah para senapati mendapat kesempatan untuk menyesuaikan diri mereka kembali dengan suasana sehari-hari mereka. Aku Sangling itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Datang sajalah besok pagi-pagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sejenak kemudian maka aku Sangling itu pun telah meninggalkan barak para senapati itu diikuti oleh beberapa orang pengawalnya kembali ke istana. Sepeninggal aku Sangling, para senapati pun kembali mendapat waktu beristirahat. Namun beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah bergantian pergi ke pakiwan yang terdapat di beberapa tempat di halaman belakang barak itu. Setelah mereka mandi maka tubuh mereka pun menjadi segar. Menjelang senja para senapati itu masih berkumpul di halaman barak. Mereka memang masih merasakan suasana pembajaan diri yang berat.
Namun ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sikapnya sudah jauh berbeda dengan saat-saat mereka mendapat tugas untuk menempa para senapati itu, maka para senapati pun telah menyesuaikan diri pula. Kita masih sempat berbincang-bincang, berkata Mahisa Murti. Meskipun kita tidak usah bersikap tegang. Para senapati menarik nafas dalam-dalam. Memang ada beberapa hal yang akan mereka tanyakan. Namun para senapati itu harus menyesuaikan diri dengan sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Meskipun demikian, suasana itu tidak mengurangi bobot pembicaraan mereka. Justru sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah memberikan keleluasaan dan kebebasan para senapati untuk berbincang tentang banyak hal. Terutama tentang kerja keras yang baru saja mereka lakukan. Kami mengharap bahwa dengan demikian kerja itu akan ada gunanya, berkata Mahisa Murti. Tentu, sahut seorang senapati yang kemudian bertanya. Namun apakah untuk selanjutnya kami dapat mengembangkan ilmu kami tanpa batas? Apa maksudmu tanpa batas? Bukankah ilmu yang kau kuasai itu sangat terbatas? Jika yang kau maksud tanpa batas adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat kau jangkau kemudian dengan perkembangan penalaranmu terhadap ilmunya, memang demikian. Tetapi tentu ada batasnya. Bukankah pada dasarnya nalar budi kita itu sangat terbatas, sahut Mahisa Murti. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, mungkin angan-anganku yang melambung terlalu tinggi. Aku mengerti. Mahisa Murti tersenyum, sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, pada dasarnya ilmu kalian tentu mempunyai landasan yang berbeda-beda sebelum kalian menjadi seorang prajurit. Namun dalam lingkungan keprajuritan kalian mendapat pengetahuan baru tentang olah kanuragan. Mungkin dalam hal perang gelar, kesatuan sikap dan penalaran serta hal-hal yang harus diketahui bersama-sama, sehingga setiap kesatuan prajurit dapat bergerak serempak. Namun bukan berarti bahwa secara pribadi kalian tidak diperkenankan memiliki bekal. Karena itu, maka yang kita lakukan selama ini adalah mencari kemungkinan itu. Baik secara pribadi maupun dalam kelompok dan kesatuan kita masing-masing. Secara pribadi kalian akan mengenali kembali unsur-unsur gerak yang pernah kalian kenal. Kalian akan menilainya kembali. Bukan sekedar bentuk dan wujudnya, tetapi isi dan makna dari setiap unsur gerak itu. Kemudian berusaha menemukan perpanjangan dan pengembangan dari makna yang ada di dalamnya untuk menemukan unsur-unsur baru yang memiliki makna yang serupa namun memiliki tingkat kekuatan yang lebih besar. Para senapati itu mengangguk-angguk. Mereka pun menjadi semakin jelas. Bahkan beberapa orang senapati telah berhasil melihat kembali apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Kemudian mulai membayangkan nilai-nilai baru yang akan dicapainya. Meskipun seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, bahwa mereka bukannya dapat berbuat tanpa batas, karena pada dasarnya setiap orang penalaran dan budinya justru sangat terbatas. Ternyata bahwa pembicaraan itu telah berkembang pula. Para senapati telah mengemukakan persoalan-persoalan yang belum dapat dipecahkannya sendiri dalam renungan-renungan yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan demikian maka para senapati itu pun telah memanfaatkan kesempatan terakhir mereka berada bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan para senapati itu pun telah memerintahkan para pelayan di barak itu untuk memasang obor, agar mereka tidak perlu berpindah tempat. Bahkan makan malam pun mereka tetap berada di halaman. Namun dengan demikian, mereka benar-benar merasa bahwa kesempatan terakhir itu pun sangat berarti bagi mereka. Dalam pembicaraan yang terasa lebih bebas daripada saat-saat mereka melakukan penempaan diri itu ternyata sangat menarik bagi para senapati, sehingga mereka telah melupakan waktu dan keletihan yang mereka alami. Bahkan malam pun terasa berlangsung sangat cepat. Sehingga para senapati itu terkejut ketika mereka mendengar kokok ayam jantan di tengah malam. Malam telah larut, berkata Mahisa Murti. Sayang sekali, berkata seorang senapati. Ternyata bahwa masih banyak yang akan kita tanyakan. Kalian dapat membicarakan di antara kalian, sahut Mahisa Murti. Tanpa kami, bukan berarti bahwa kalian tidak akan mampu menemukan jawabnya. Para senapati itu pun kemudian mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, sebaiknya kita beristirahat. Sekaligus kami mohon diri, berkata Mahisa Pukat pula. Besok kami akan meninggalkan barak ini dan bahkan meninggalkan Sangling. Kami akan kembali ke padepokan kecil kami, karena kami masih mempunyai tugas yang harus kami lakukan di padepokan itu. Apakah sangat penting? Bertanya seorang senapati.
Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, sama pentingnya sebagaimana kakang aku berada di Sangling. Para senapati itu mengangguk-angguk. Sebagian dari para senapati itu memang pernah melihat padepokan Suryantal. Karena itu maka mereka dapat membayangkan kenapa kedua anak muda itu ingin segera kembali ke padepokan. Batu yang kehijau-hijauan itu memang dapat mengundang orang-orang yang tamak untuk berusaha memilikinya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mempersilahkan para senapati untuk kembali memasuki bilik mereka. Beristirahatlah, agar kalian besok sudah tidak merasa letih lagi. Bukankah besok kalian sudah diperkenankan kembali pulang? Dengan kehadiran aku ke barak ini, maka kalian telah dibebaskan dari kewajiban untuk melaporkan diri setelah kalian menjalani penempaan diri. Sehingga dengan demikian, maka kalian mulai besok dapat menikmati hari-hari yang bebas dari segala tugas. Bukankah kalian mendapat istirahat selama 3 hari? Bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab salah seorang di antara para senapati itu. Tetapi kami tentu tidak akan sempat mempergunakan waktu yang 3 hari itu untuk beristirahat. Kenapa? Bertanya Mahisa Pukat. Rasa-rasanya kami tidak mau kehilangan hubungan dengan saat-saat yang sangat berharga ini, jawab senapati itu. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, mudah-mudahan kalian berhasil. Para senapati itu hanya dapat menarik nafas. Namun mereka memang ingin berbuat sesuatu terhadap ilmu yang sudah mereka miliki. Dengan demikian, maka pertemuan itu pun segera diakhiri. Para senapati itu pun segera kembali ke dalam bilik mereka masing-masing. Namun ternyata para senapati itu tidak segera dapat tertidur. Meskipun tubuh mereka masih terasa letih, tetapi gejolak di dalam jiwa mereka mampu mengatasi keletihan itu. Bahkan hampir semuanya telah menemukan satu kesadaran yang sebenarnya bukan kesadaran baru karena sebelumnya mereka pun sudah mengetahui bahwa dorongan kejiwaan mereka akan sangat berpengaruh atas daya dan kekuatan wadak mereka. Namun yang telah terjadi atas diri mereka itu pun rasa-rasanya merupakan peringatan atas mereka tentang kesadaran itu. Namun demikian, tidak seorang pun dapat menolak keterbatasan diri masing-masing. Baik kewadagan maupun kejiwaan sehingga karena itu, maka para senapati itu pun akhirnya telah tertidur pula. Pagi-pagi benar para senapati itu sudah bangun. Mereka tidak mau ketinggalan tanpa dapat melihat kepergian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Meskipun keduanya masih sangat muda, bahkan di antara para senapati itu tidak ada lagi yang semuda keduanya, namun keduanya telah dianggap sebagai guru oleh para senapati itu. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pagi itu meninggalkan barak para senapati yang selama sepekan mengalami penempaan diri yang berat. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka yang dilakukan itu bukan saja memberikan arti bagi para senapati sebagaimana diinginkan oleh kakaknya, tetapi juga berarti bagi diri mereka sendiri. Para senapati yang telah mengikuti penempaan diri itu telah mengantar keduanya sampai ke regol halaman barak mereka. Bahkan ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan pintu barak itu, mereka masih berdiri sambil melambaikan tangan mereka. Sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu berpaling. Mereka pun merasa berat pula meninggalkan para senapati yang seakan-akan merupakan kawan berlatih yang sangat baik, meskipun dengan cara yang khusus. Namun mereka pun kemudian melangkah semakin jauh dan hilang di kelok jalan. Para senapati yang ditinggalkan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Satu-satu mereka bergerak masuk kembali ke halaman barak dan bahkan ke dalam bilik masing-masing. Barak itu menjadi tidak menarik lagi bagi mereka, sehingga mereka pun segera berkemas karena mereka pun akan meninggalkan barak itu pula. Hari itu para senapati yang mengikuti penempaan diri itu pun kembali ke rumah masing-masing. Rasa-rasanya mereka seperti kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan. Mereka melakukan penempaan diri itu hanya sepekan. Tetapi rasa-rasanya mereka telah mempergunakan waktu yang berlipat. Yang sepekan itu ternyata dapat mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, mereka memang tidak mempelajari unsur-unsur gerak dari perguruan manapun juga selain beberapa contoh yang diberikan oleh kedua anak muda itu. Atau pengenalan ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunjukkan kepada mereka satu peragaan pertempuran dalam tataran ilmu yang tinggi. Namun yang mereka lakukan telah membuka kemungkinan yang jauh lebih luas lagi bagi para senapati itu berlandaskan ilmu mereka masing-masing.
Ketika para senapati itu sampai di rumah, maka para keluarga mereka pun rasa-rasanya melihat perubahan pada para senapati itu dilihat dari wujud kewadagannya. Sebagian besar dari mereka kulitnya nampak jauh lebih hitam dibakar terik matahari. Sebagian besar pula di antara mereka menjadi agak kurus. Tetapi setelah mereka beristirahat semalam, maka mereka tidak kelihatan pucat lagi. Bahkan keluarga mereka pun dapat melihat keletihan yang membebani para senapati itu. Di atas tanah, maka hampir berbareng dua ujung pedang telah menusuk lambungnya. Keluarga para senapati itu pun ternyata telah menyambut mereka sebagaimana mereka pulang dari medan pertempuran. Istri-istri mereka pun telah menyediakan minuman hangat dan menyiapkan makan yang paling baik bagi suami-suami mereka yang pulang dari masa penempaan diri yang sangat berat. Namun ketika mereka kemudian makan siang, para senapati itu sempat menceritakan dengan senyum di bibir mereka, apa yang telah mereka dapatkan dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bahkan masih juga terdapat kecemasan bahwa ada beberapa pihak yang masih menginginkan batu yang memang jarang diketemukan itu. Apalagi setelah menjadi sebuah patung yang menarik. Kedua adik aku itu masih sangat muda, berkata seorang senapati kepada istrinya. Namun ternyata bahwa mereka telah memiliki ilmu yang luar biasa. Keduanya telah menguasai dan mampu menyerap dan mempergunakan kekuatan yang terdapat di dalam alam sekitarnya. Tenaga cadangan yang tidak terhitung besarnya dan kecerdasan berpikir yang sangat tinggi. Istri-istri mereka pun mengangguk-angguk keheranan. Karena dengan demikian maka mereka pun menganggap bahwa aku tentu memiliki kemampuan ilmu yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian maka Sangling benar-benar telah diperintah oleh seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tidak terbatas. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berada di istana Aku Sangling. Mereka minta diri untuk kembali ke padepokan mereka yang terpencil. Keduanya merasa bahwa mereka telah terlalu lama meninggalkan Suryantal. Rasa-rasanya mereka ingin segera melihat sejauh mana para pemahat menyelesaikan patung batu hijau itu. Aku Sangling tidak berhasil menahan keduanya untuk tinggal lebih lama lagi di Sangling. Karena itu, maka kedua adiknya itu pun kemudian telah dilepaskan untuk pergi. Namun Mahisa Bungalan itu pun masih juga berpesan. Tetapi aku minta sekali-sekali kau datang kembali. Jika usahamu kali ini menunjukkan hasil yang sangat baik, maka aku kira beberapa orang senapati yang lain akan dapat melakukan penempaan diri dengan cara yang sama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku akan dapat datang lagi, berkata Mahisa Murti. Patung itu tidak lama lagi akan selesai. Kami akan memberitahukan kepada kedua orang aku yang banyak berhubungan dengan kami. Aku Sangling dan aku lemah warah, sambung Mahisa Pukat. Aku Sangling itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Jika kalian memerlukan sesuatu, katakanlah, sebagaimana aku memerlukan bantuanmu menempa para senapati itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Sementara itu matahari pun menjadi semakin tinggi, sehingga kedua anak muda itu segera mohon diri untuk meninggalkan Sangling. Bagaimanapun juga, waktu yang sepekan itu berkesan di hati kedua anak muda itu. Ketika mereka berkuda menelusuri jalan-jalan yang menjadi semakin rapi, maka mereka pun masih juga membicarakan usaha mereka untuk membuka kemungkinan para senapati meningkatkan kemampuan mereka. Sebenarnya lah bahwa para senapati yang mendapat kesempatan bersama-sama dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menempa diri itu tidak dapat mempergunakan hari-hari istirahat mereka sepenuhnya. Mereka masih dipengaruhi oleh usaha yang keras yang mereka lakukan selama menempa diri. Rasa-rasanya mereka tidak ingin pintu yang telah terbuka itu tertutup kembali. Karena itu justru selama waktu-waktu istirahat itu telah dipergunakan oleh para senapati itu untuk mempertegas wujud dari ilmu mereka masing-masing. Memberikan arti dari setiap unsur gerak sesuai dengan perhitungan dan pertimbangan yang lebih masak. Hubungan antara gerak dan dorongan dari dalam diri mereka. Mereka tidak lagi bergerak karena mereka telah diperkenalkan kepada gerak itu tanpa mengetahui maknanya. Karena itulah, maka dalam saat-saat beristirahat itu, sebagian besar waktu dari para senapati itu justru dipergunakan untuk berada di dalam sanggar. Namun usaha itu bukannya tidak ada hasilnya. Para senapati yang memanfaatkan saat-saat pintu pengembangan ilmu mereka terbuka, maka mereka telah mempergunakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka kemampuan para senapati itu pun telah meningkat dengan cepat. Usaha mereka untuk membangunkan tenaga cadangan dan kemudian meningkatkannya, serta kemampuan mereka bermain senjata.
Keterampilan mereka memang menjadi sangat mengagumkan dibandingkan dengan saat-saat mereka belum menempa diri dengan keras. Aku tidak mau membiarkan pintu yang terbuka itu tertutup kembali sebelum aku lewati, berkata seorang senapati kepada diri sendiri. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sudah mendekati padepokan mereka pun tiba-tiba terpikir pula untuk melakukan hal yang sama sebagaimana mereka lakukan di Sangling atas para penghuni padepokan kecilnya, sehingga dengan demikian maka padepokan Suryantal itu akan menjadi padepokan yang kuat. Meskipun yang menghuni padepokan itu bukan lagi orang-orang Suryantal yang utuh. Kita dapat mencobanya, berkata Mahisa Murti. Tempat di sekitar padepokan itu mempunyai kemungkinan yang lebih baik daripada Sangling, sahut Mahisa Pukat. Kita akan mencobanya. Kita akan memilih 20 orang terbaik di antara mereka. Tidak hanya sepekan, tetapi kita mempunyai waktu yang lebih luas, berkata Mahisa Murti pula. Tetapi kita harus berbuat sesuatu sehingga terjadi semacam pacuan yang berat atas mereka yang menempa diri itu, desis Mahisa Pukat kemudian. Aku setuju. Kita akan menempa mereka dengan keras selama sepekan. Kemudian setelah 10 hari beristirahat dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan tangkapan mereka atas penempaan diri itu, kita akan mulai lagi dengan usaha berikutnya atas orang yang sama, sahut Mahisa Murti. Lalu katanya pula, jika kita sempat mengulanginya sampai 3 kali, maka setidak-tidaknya mereka akan dapat membantu kita mempertahankan padepokan ini jika terjadi sesuatu kelak. Keduanya pun kemudian mengangguk-angguk. Ternyata apa yang mereka lakukan di Sangling akan dapat memberikan arti pula bagi padepokan mereka. Demikianlah, maka ketika keduanya memasuki regol padepokan, terasa bahwa mereka memang kembali ke rumah mereka sendiri setelah mereka berada di Sangling untuk beberapa hari. Apa yang mereka lihat, memang jauh berbeda dari apa yang nampak di istana kakaknya. Tetapi yang jauh lebih sederhana itu rasa-rasanya telah membuat hati keduanya menjadi sejuk. Apalagi karena sambutan yang ramah dan cerah dari seisi padepokan itu. Heh, aku kira kau tidak kembali lagi kemari dan meninggalkan batu itu bersama kami yang jauh-jauh kau panggil kemari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Namun senyum itu menjadi semakin lebar ketika mereka melihat patung yang benar-benar sudah hampir siap itu. Bagus sekali, di luar sadarnya Mahisa Pukat memuji. Apa yang bagus, bertanya prajurit Singasari yang juga pemahat itu. Di Sangling akan dapat memberikan arti pula bagi padepokan mereka. Patungmu, jawab Mahisa Pukat. Terima kasih atas pujian itu, desis pemahat itu sambil berpaling kepada kawan-kawannya yang mengerjakan patung itu. Kita mendapat pujian. Namun sebenarnya bagi kita akan lebih berarti menyembelih 4 ekor ayam dan masing-masing kita mendapat seekor. Hanya itu, bertanya Mahisa Murti. Pemahat itu tiba-tiba berpikir. Lalu katanya, bukan hanya itu. Kami memang terlalu mementingkan diri sendiri. Lebih baik menyembelih seekor lembu. Kita seisi padepokan ini akan ikut Andrawina. Bukan satu hal yang mustahil, berkata Mahisa Murti. Jika nanti patung itu siap, kita akan menyembelih seekor lembu. Kau berkata sesungguhnya, bertanya pemahat itu. Aku berkata sesungguhnya, jawab Mahisa Murti. Pemahat itu tiba-tiba bertepuk tangan. Kawan-kawannya yang ikut memahat itu pun bertepuk tangan pula. Bahkan kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat itu pun bertepuk tangan pula. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah kembali ke dalam kehidupan padepokan yang sepi namun terasa lebih tenang daripada di Sangling yang riuh. Keduanya telah merencanakan untuk benar-benar mewujudkan pikiran mereka tentang penempaan diri yang akan memberikan banyak arti bagi padepokan itu. Masing kita mendapat seekor. Hanya itu, bertanya Mahisa Murti. Setidak-tidaknya bagi kita berdua, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, ya. Kita sendiri memerlukan latihan-latihan seperti itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa melakukannya. Mereka menunggu barang 2-3 pekan setelah mereka berdua beristirahat dan kembali menghayati kehidupan yang tenang di padepokan itu. Namun dalam pada itu, kehidupan keprajuritan di Sangling pun menjadi semakin bergelora. 20 orang yang pernah melakukan penempaan diri itu adalah senapati-senapati terbaik di Sangling yang memegang jabatan-jabatan tertinggi.
Dengan demikian maka mereka akan mendapat kesempatan untuk membimbing para prajurit Sangling dengan laku yang keras meskipun tidak sepenuhnya sebagaimana mereka lakukan. Di samping tugas-tugas yang dilakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka para senapati itu masih selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Mereka telah membuat satu lingkaran latihan di antara mereka. Sehingga dengan demikian maka kemampuan dan keterampilan mereka pun menjadi semakin meningkat. Sementara itu ketika mereka dipanggil menghadap Aku Sangling, mereka pun telah mendapat perintah untuk menyempurnakan diri sejauh dapat mereka lakukan. Memang tidak ada yang sempurna di permukaan bumi yang terbentang ini, berkata Aku Sangling. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat berusaha membuat lebih baik dari yang sudah ada pada diri kita. Para senapati itu menundukkan kepala. Tetapi mereka mendengarkan setiap kata Aku itu dengan bersungguh-sungguh. Dalam pada itu Aku itu pun berkata selanjutnya. Agaknya kalian sudah menyadari bahwa peningkatan kemampuan kalian itu tidak akan kalian miliki sendiri. Kalian yang bertugas untuk membina susunan keprajuritan serta peningkatan kemampuan para prajurit itu secara pribadi, mempunyai kewajiban untuk melimpahkan kemampuan dan keterampilan kalian kepada para prajurit meskipun dengan cara berjenjang. Tetapi aku tidak akan memerintahkan kalian untuk melakukannya dengan tergesa-gesa. Kalian mempunyai waktu untuk mencapai satu kesepakatan, apa yang sebaiknya kalian lakukan, agar apa yang kemudian ditentukan benar-benar akan berarti dan tidak simpang siur. Setiap langkah yang kalian ambil harus sejalan, sehingga tidak menumbuhkan kebingungan di antara para prajurit. Karena itu, kalian mempunyai waktu untuk menyusun satu rancangan langkah-langkah yang akan kalian ambil bagi pembinaan kekuatan di Sangling. Jika perencanaan itu kalian susun sebaik-baiknya dan cukup masak, maka pelaksanaannya pun akan berlangsung dengan baik. Sementara itu, kalian masih dapat mematangkan pula bahan-bahan yang kalian perlukan. Para senapati itu pun menyadari bahwa perintah itu adalah cara yang paling baik untuk meningkatkan kemampuan para prajurit di Sangling dengan teratur dan berencana. Sehingga dengan demikian maka tahap-tahapnya akan dapat jelas diamati dan dipertimbangkan hasilnya. Dengan demikian maka para senapati itu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melakukan tugas yang dibebankan kepada mereka, sejalan dengan kedudukan mereka. Dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati, di sela-sela tugas mereka, maka para senapati itu selalu berkumpul. Mereka mencoba menilai hasil kerja keras mereka bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dalam hubungannya dengan usaha mereka untuk menyusun rencana pembenahan pasukan Sangling dalam keseluruhan. Setelah bekerja keras dan memerlukan waktu yang cukup, maka para senapati itu telah berhasil menyusun rancangan yang masak untuk melakukan pembinaan bagi para prajurit Sangling dari segala tataran, menurut jenjang yang bersusun. Ketika rencana itu kemudian diajukan kepada aku, maka aku tidak terlalu banyak membenahinya. Rencana yang disusun oleh para senapati itu ternyata cukup cermat. Apalagi karena para senapati itu menyusun didasari dengan pengalaman mereka yang cukup luas serta kerja keras meskipun hanya sepekan. Dengan perintah aku, maka rencana itu telah dapat diterapkan di Sangling. Dengan demikian, maka mulailah satu babak baru bagi tata keprajuritan di Sangling. Latihan-latihan telah dilakukan dengan lebih keras dan keterikatan yang lebih ketat. Meskipun tidak sekeras yang dilakukan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun para senapati itu mempunyai waktu yang lebih banyak, sehingga dengan demikian maka usaha Sangling untuk meningkatkan kemampuan para prajuritnya, perlahan-lahan dapat dilakukannya. Namun ada di luar perhitungan Aku Sangling, bahwa di satu tempat, sekelompok orang telah menyusun kekuatan pula. Keluarga Aku Sangling yang lama, ternyata benar-benar tidak dapat menerima kenyataan tentang pergeseran kekuasaan dari darah keturunan sampai kepada aku yang telah kehilangan haknya dan bahkan nyawanya itu. Karena itu, maka mereka berusaha untuk membalas sakit hati karena kekuasaan aku telah berpindah kepada aliran darah yang berbeda. Dengan mempergunakan sisa pengaruh yang ada, maka mereka dengan sengaja mengobarkan kebencian terhadap pimpinan pemerintahan yang baru. Betapapun juga usaha Aku Sangling yang baru untuk memperbaiki tata cara pemerintahan, kesejahteraan rakyatnya dan kerja keras bagi kebesaran Pakuan Sangling, namun mereka yang ingin membalas dendam itu pun masih saja mendapat bahan untuk mencela dan mengobarkan kebencian. Ada saja yang dapat disebut lebih buruk dari masa pemerintahan Aku yang lama. Dengan demikian, maka orang-orang yang dibakar oleh dendam itu masih juga berhasil mengumpulkan sekelompok orang Sangling sendiri untuk melawan Aku yang baru.
Namun mereka ternyata dapat juga berhubungan dengan gerombolan-gerombolan di luar Pakuan. Ternyata bahwa di antara keluarga Aku Sangling yang lama itu, ada juga yang mampu mengatur kelompok yang berhasil mereka pengaruhi itu. Orang-orang itu dengan cermat tengah mengatur satu gerakan yang akan dapat mengguncangkan ketenangan Sangling yang sedang tumbuh itu. Namun yang tidak disadari oleh orang-orang yang menentang kenyataan yang terjadi di Sangling itu adalah, bahwa Sangling telah berhasil membenahi diri. Meskipun orang-orang itu mendengar dan bahkan pernah melihat latihan-latihan yang diadakan oleh Sangling, namun mereka menganggap bahwa yang dilakukan itu sekedar menetapi kewajiban. Demikianlah, maka orang yang mengendalikan gerakan itu benar-benar yakin bahwa pada saatnya ia akan dapat merebut kembali kedudukan yang terlepas dari darah keturunannya. Aku adalah sepupu Aku Sangling dari darah keturunan laki-laki, setiap kali orang itu menggeram. Sementara itu, beberapa orang memang masih percaya kepada Ki Jayaraja. Seorang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi, pengetahuan yang dalam, dan wawasan yang jauh. Sementara itu hubungannya yang luas telah memungkinkannya untuk berhubungan dengan beberapa pihak. Ternyata bahwa kawan-kawannya telah bersedia membantunya, menegakkan kembali kekuasaan darah Aku Sangling. Apalagi mereka yang merasa pernah berhubungan dan mendapat keuntungan daripadanya. Ternyata bahwa kumpulan kelompok-kelompok yang dapat dipengaruhinya itu semakin lama memang menjadi semakin kuat. Apalagi ketika pengaruhnya berhasil menyusup ke Kabuyutan Bapang. Ternyata orang-orang Kabuyutan Bapang terlalu mudah untuk dibakar hatinya. Meskipun sebelumnya mereka menganggap bahwa sikap Aku yang baru terlalu baik terhadap mereka, tetapi ketika api dinyalakan di atas sekam yang masih teronggok di dalam hati mereka, maka api itu pun dengan cepat membakar. Sampai beberapa lama rencana yang disusun dengan tertib itu tidak tercium oleh prajurit Sangling. Namun beruntunglah, bahwa Jayaraja pun tidak menyadari bahwa para senapati baru saja melakukan penempaan diri. Seandainya Jayaraja bergerak pada saat para senapati itu bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di hutan, maka mungkin Sangling akan mengalami kesulitan. Namun setelah itu, Sangling justru menjadi semakin kokoh. Dengan tertib dan berencana Sangling meningkatkan kemampuan para prajurit. Meskipun cara yang ditempuh oleh para prajurit Sangling tidak terlalu menarik perhatian, namun hasilnya cukup memuaskan. Tetapi betapapun cermatnya Jayaraja mengatur gerakannya, namun akhirnya, serba sedikit telah tercium pula oleh para petugas sandi bahwa telah timbul satu gerakan yang perlu mendapat perhatian. Bukan sekedar sebuah gerombolan yang melakukan perampokan dan membuat kerusuhan sebagaimana yang selama ini telah kita bersihkan. Tetapi satu kekuatan yang tersusun rapi untuk melawan kekuatan Aku Sangling, berkata seorang petugas sandi kepada seorang perwira yang menjadi pimpinan langsung para petugas sandi itu. Kau yakin? Bertanya perwira itu. Kami, beberapa orang, sedang berusaha meyakinkan, jawab petugas sandi itu. Dalam waktu dekat, kami berusaha untuk dapat menyampaikan laporan selengkapnya. Perwira yang ditugaskan untuk memimpin pasukan sandi itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, hati-hati. Jangan sampai terjebak ke dalam lingkungan mereka. Petugas itu pun kemudian mohon diri untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Dalam pada itu, maka perwira yang menjadi panglima dari pasukan sandi itu pun telah menyampaikan laporan itu kepada Aku Sangling, yang terkejut karenanya. Kenapa mereka berusaha untuk menyingkirkan aku? Bertanya Aku Sangling. Apakah yang aku lakukan selama ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat Sangling? Kami belum dapat memberikan laporan terperinci aku. Para petugas sandi sedang berusaha untuk mendapatkan kepastian, jawab panglima pasukan sandi itu. Baiklah, berkata Aku Sangling. Ikuti perkembangan keadaan. Tetapi usahakan agar rakyat Sangling tidak menjadi gelisah. Hamba aku, jawab panglima itu. Siapkan jaringan pengamatan serapi-rapinya, berkata Aku kemudian. Jangan sampai terjadi, justru karena kelengahan kita, maka mereka berhasil membuat kekacauan. Karena betapapun juga, goncangan yang terjadi akan sangat mempengaruhi kepercayaan rakyat Sangling. Panglima pasukan sandi itu pun mengangguk hormat sambil menjawab. Hamba tuanku. Hamba akan berusaha. Sementara itu maka aku pun telah memerintahkan para senapati untuk bersiaga sepenuhnya. Kepada panglima pasukan Sangling aku memberikan perintah. Siapkan pasukan yang dapat digerakkan dengan cepat. Tetapi juga jangan menimbulkan kegelisahan. Mungkin sebagian pasukan berkuda dapat dipusatkan di barak khusus.
Hamba aku, sahut Panglima prajurit Sangling, lalu. Bagaimana dengan rencana yang sudah tersusun? Rencana itu dapat dilaksanakan terus, jawab aku. Justru mereka yang sedang mendapat giliran latihan itu akan dapat digerakkan dengan secepatnya di samping pasukan berkuda. Panglima itu mengangguk hormat pula sambil menjawab. Hamba aku. Hamba mengerti. Demikianlah, maka Sangling pun telah bersiap-siap menghadapi sikap yang keras dari keluarga aku yang lama, yang dipimpin oleh sepupu aku yang lama itu yang merasa masih keturunan darah dari jalur laki-laki. Sementara itu, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Jayaraja pun menjadi semakin masak. Dengan cermat pula gerakan itu menempatkan orang-orangnya pada tempat-tempat yang penting. Ternyata banyak pula orang-orang masih dapat dipengaruhi untuk ikut terlibat dalam gerakan itu dengan membiarkan halaman dan rumahnya menjadi gardu-gardu pengamatan oleh Jayaraja dan para pengikutnya. Apalagi mereka yang merasa bahwa pada masa kekuasaan aku yang lama mereka mendapat banyak kesempatan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Agaknya mereka masih berharap bahwa saat-saat seperti itu akan dapat mereka alami kembali. Dengan janji-janji yang memberikan harapan tentang keadaan seperti itu, maka mereka telah rela membantu kegiatan gerakan yang dipimpin oleh Jayaraja itu. Pada saat kekuatan Jayaraja telah terhimpun, maka mereka pun telah mematangkan rencana mereka. Mereka akan mulai dengan membuat Sangling diliputi suasana yang tidak menentu. Dalam kegelisahan itulah, maka pasukannya akan bergerak untuk menghancurkan Sangling dan memaksa rakyat Sangling berpihak kepada mereka. Di antara para prajurit Sangling, tentu masih banyak yang akan dapat mengenang kebesaran aku yang lama, berkata Jayaraja. Mereka tentu akan segera berpaling dan membantu gerakan kita. Memang sebenarnya lah Jayaraja berusaha untuk membuat hubungan dengan prajurit Sangling di tempat-tempat terpencil. Memang masih ada beberapa orang prajurit yang kadang-kadang ingin mengenang kembali saat-saat kekuasaan aku yang lama. Mereka seakan-akan dapat berbuat sekehendak hati mereka. Namun di bawah kekuasaan aku yang baru, maka ia tidak mempunyai kesempatan untuk bergerak sama sekali. Semua paugeran diberlakukan, sehingga yang dapat mereka lakukan adalah sangat terbatas. Hubungan dan sentuhan-sentuhan kecil dengan para prajurit di tempat-tempat terpencil itu telah meyakinkan Jayaraja, bahwa ia akan berhasil dengan usahanya untuk mengusir aku yang baru itu. Di dalam masa pendadaran aku memang tidak dapat mengalahkannya. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak mempunyai kemampuan untuk menghancurkannya. Aku akan dapat mengatur satu cara yang akan dapat menghancurkan aku yang sombong itu. Dengan 2 atau 3 orang terpilih aku akan membunuhnya dalam pertempuran yang bakal terjadi kelak, berkata Jayaraja. Namun kemudian ternyata bahwa Jayaraja itu mendapat juga laporan dari para petugas sandinya bahwa nampaknya Sangling pun telah bersiap-siap. Kenapa kau dapat mengatakan hal itu? Bertanya Jayaraja. Di mana-mana diadakan latihan-latihan yang keras, jawab petugas sandi itu. Nampaknya penjagaan di sudut-sudut Pakuan ini pun menjadi semakin ditingkatkan pula. Itu belum menunjukkan bahwa Sangling memang sudah bersiap. Tetapi kita pun tidak boleh mengabaikan tanda-tanda yang mungkin akan menghambat gerakan kita. Karena itu, lakukan pengamatanmu lebih baik. Menurut perhitunganku, Sangling sedang berusaha untuk memperkuat dirinya, karena aku yang baru itu selalu merasa ketakutan. Tetapi memang tidak mustahil bahwa rencana kita sudah tercium oleh petugas sandi Sangling. Tetapi seandainya demikian tidak mengapa. Kita benar-benar sudah siap. Dengan sekali berteriak mengucapkan aba-aba, maka aku akan dapat menggerakkan kekuatan yang sudah kita persiapan. Petugas sandi itu pun berkata, segalanya memang sudah siap. Karena itu, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Kita akan segera bergerak. Bagaimanapun juga kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Jayaraja mengangguk-angguk. Katanya, memang, kita harus segera bergerak. Kita harus mengejutkan Sangling. Demikianlah, maka Jayaraja telah memanggil beberapa orang pengikutnya yang terpilih. Mereka pun telah membicarakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Ternyata bahwa semua orang yang diajaknya berbincang menyetujui untuk bergerak secepatnya. Seorang di antara mereka berkata, selagi Sangling belum benar-benar bersiap. Baik, berkata Jayaraja. Aku akan bersiap dalam waktu dekat dan akan menyerang Sangling dari beberapa jurusan. Kita akan mengerahkan semua kekuatan yang kita miliki untuk mengejutkan rakyat Sangling.
Kemudian kita akan melakukan pendekatan dengan rakyat agar mereka bersedia berpihak kepada kita. Beberapa tempat kita yakin akan dukungan yang kuat. Namun di tempat lain kita masih harus mempertanyakannya. Kapan kita akan bergerak? Bertanya seseorang. Aku akan memberikan perintah pada saatnya. Semua harus bersiap sejak besok malam. Kita akan membenahi persiapan itu dalam waktu sehari berikutnya. Menjelang fajar di hari ketiga, akan terdengar suara panah sendaren yang akan mengaum di seluruh langit Sangling. Nah, saat itu kita bergerak sesuai dengan rencana. Tetapi sebelum terdengar panah sendaren, maka kalian jangan bertindak sendiri-sendiri. Meskipun di hari ketiga, jika isyarat itu belum terdengar, maka berarti serangan akan ditunda berhubung dengan sesuatu alasan tertentu. Semua pengikutnya yang ikut dalam pembicaraan itu mengangguk-angguk. Sementara itu Jayaraja berkata, hanya kita yang boleh tahu rencana ini. Para pengikut yang tersusun dalam kelompok-kelompok pasukan tidak perlu diberitahu lebih dahulu. Asal mereka sudah dipersiapkan maka setiap saat mereka akan dapat kita gerakkan. Demikianlah, maka para pengikutnya itu pun telah memahami semua pesannya. Karena itu, maka ketika mereka kembali kepada kelompok-kelompoknya, maka mereka pun segera bersiap-siap meskipun tidak semata-mata. Dengan demikian, maka dua kekuatan telah bersiap. Seperti bumbung-bumbung bambu yang terbakar di dalam nyala api, maka pada saatnya tentu akan terjadi ledakan. Saat-saat yang ditentukan itu merupakan saat yang sangat tegang bagi orang-orang yang menentang kebijaksanaan Aku Sangling itu. Mereka berusaha mempersiapkan pasukan mereka sebaik-baiknya tanpa menarik perhatian di dalam lingkungan yang nampaknya tetap tenang. Namun dalam pada itu, pasukan Sandi Sangling telah bekerja dengan cermat pula. Mereka berhasil menyadap rencana yang dibuat dengan sangat rahasia itu, meskipun tidak seluruhnya. Kesalahan Jayaraja adalah justru karena ia menyangka bahwa ia akan dapat mempergunakan sebagian prajurit Sangling untuk kepentingannya. Ternyata bahwa di antara orang-orang yang dianggap dapat dipengaruhi oleh Jayaraja dan para pengikutnya, terdapat juga para petugas sandi itu sendiri. Dengan demikian maka para petugas sandi itu dapat memberikan laporan-laporan yang sangat berarti. Satu hal yang dapat diketahui oleh pimpinan petugas Sandi Sangling adalah bahwa Jayaraja telah menyiapkan kekuatan bukan saja di tempat tertentu. Tetapi Jayaraja telah mempersiapkan kekuatan di beberapa tempat. Mereka sudah siap untuk menunggu perintah, Panglima pasukan Sandi itu memberikan laporan kepada Panglima prajurit Sangling. Kita siapkan semua kekuatan, berkata Panglima prajurit Sangling itu. Lalu, kita tempatkan pasukan Sangling di tempat-tempat yang memungkinkan mereka berada di segala tempat terutama pada garis-garis utama untuk memasuki kota. Semua sudah pada tempatnya menurut pengamatan kami. Namun kami sudah belum mendapat kepastian saat-saat mereka mulai bergerak, berkata pimpinan pasukan Sandi itu. Baiklah. Aku akan mengatur segalanya. Kapanpun mereka bergerak, pasukan Sangling siap untuk menghadapinya. Para prajurit akan melakukan latihan yang memungkinkan mereka untuk berbuat cepat, berkata Panglima prajurit itu. Ternyata rencana Panglima itu disetujui oleh Aku Sangling. Bahkan aku itu pun memerintahkan, siapkan sekelompok pasukan berkuda. Aku akan memimpin pasukan Sangling yang langsung akan menghadapi pimpinan mereka. Demikian kita mendapat keterangan di mana pimpinan pasukan itu berada, maka aku dan pasukan berkuda yang dipersiapkan itu akan langsung menuju ke medan. Hambaku, jawab Panglima prajurit Sangling. Hamba akan berusaha berbuat sebaik-baiknya. Sebagaimana dikatakannya, maka Panglima itu telah berusaha keras untuk menyiapkan pertahanan sebaik-baiknya. Di hari berikutnya, pasukan Sangling memang mengadakan latihan beberapa ratus tonggak di luar kota. Namun yang mengadakan latihan itu adalah pasukan yang benar-benar siap untuk bertempur kapanpun juga. Jumlah mereka yang sedikit, namun bergerak dalam jaringan medan yang luas. Nampak seakan-akan pasukan Sangling telah keluar semua ke medan latihan, sehingga di bagian lain menjadi kosong. Jayaraja telah menugaskan petugas-petugas sandinya untuk mengikuti latihan itu. Esok sebagaimana telah direncanakan, mereka akan bergerak. Satu kebetulan, berkata Jayaraja. Orang-orang Sangling memang bodoh. Nampaknya mereka sudah mencium gerakan kita. Tetapi satu kesalahan besar telah dilakukan. Mereka mengadakan latihan di satu tempat. Mereka berusaha menakuti-nakuti kita, berkata seorang pengikutnya yang dipercaya. Dengan latihan itu, mereka ingin menunjukkan kekuatan pasukan Sangling.
Namun dengan demikian mereka telah membuka beberapa jalur penyerangan ke dalam kota dan menduduki istana. Kita harus berusaha dapat menangkap aku yang bernama Mahisa Bungalan itu hidup atau mati. Jika pasukan yang sedang latihan itu mendengar, mereka tentu akan segera mengambil peranan, pengikutnya itu menjawab. Harus kita perhitungkan, jawab Jayaraja. Kita akan menjebak mereka di gerbang masuk. Pengikutnya yang terpercaya itu mengangguk-angguk. Nampaknya mereka memang yakin akan dapat menduduki kota dan istana, serta membunuh aku Sangling. Jika demikian, maka pengaruhnya akan sangat besar. Jika aku terbunuh, maka para prajurit Sangling akan kehilangan gairah perjuangan untuk melawannya, sehingga mereka pun akan segera tunduk kepadanya, sebagai aku yang baru, namun merupakan darah keturunan yang sama dengan aku Sangling yang lama dari garis keturunan laki-laki. Malam menjelang hari yang ditetapkan, orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh para pengikut Jayaraja menjadi semakin tegang. Menjelang pagi mereka akan mendengar isyarat. Namun jika panas sendaren itu tidak mereka dengar, maka serangan dibatalkan. Sementara itu kesempatan telah terbuka seluas-luasnya karena para prajurit Sangling berada di luar kota. Namun lewat tengah malam, seorang petugas sandi telah berpacu di atas punggung kuda. Ternyata prajurit sandi itu telah mendapat petunjuk bahwa Jayaraja akan bergerak menjelang matahari terbit dengan sergapan dari banyak arah. Dengan tergesa-gesa petugas itu menemui panglima pasukan sandi untuk memberikan laporan. Malam itu juga, panglima pasukan sandi itu telah menghubungi panglima prajurit Sangling dan bersama-sama menghadap aku. Jika demikian gerakan pasukan. Siapkan pasukan yang berada di luar kota untuk menjebak pasukan yang berusaha memasuki kota. Mereka akan menyerang pasukan yang berusaha memasuki kota itu dari belakang. Namun mereka pun harus berada di beberapa arah agar pertempuran menjadi seimbang. Sementara itu pasukan di dalam kota harus mulai mendekati pintu-pintu gerbang, perintah aku. Para pemimpin prajurit Sangling itu pun telah bergerak dengan cepat. Aku yang terbangun di lewat tengah malam itu, telah memerintahkan pasukan pengawal pribadinya untuk menyiapkan kuda. Para pengawal itu pun akan ikut serta kemana aku pergi dengan berkuda pula. Sekelompok pasukan berkuda yang terpilih telah berada di halaman belakang istana dan siap ikut pula mengawal aku jika aku memasuki medan. Namun aku memang memperhitungkan bahwa gerakan itu akan dilakukan menjelang fajar. Sehingga karena itu, maka aku sama sekali tidak merasa tergesa-gesa. Bahkan aku itu masih sempat kembali ke pembaringan untuk berbaring beberapa saat tanpa menunjukkan kegelisahan sama sekali. Para senapatinya pun menjadi tenang pula seperti aku. Mereka memang bergerak cepat. Tetapi tidak dengan gelisah dan apalagi dengan kecemasan. Menjelang dini hari, memang belum ada pertanda apapun yang menarik perhatian. Namun seorang petugas sandi telah datang menghadap aku untuk meyakinkan bahwa pasukan yang akan memberontak itu memang mulai bergerak. Aku yang diberitahu akan kehadiran petugas sandi itu pun berkata, "Baiklah. Nampaknya kita pun sudah siap menghadapi keadaan." Nampaknya gerakan mereka memang merata aku, bertanya aku. Para penghubung telah ditugaskan menebar, jawab petugas sandi itu. Aku pun kemudian telah berbenah diri. Ia pun memanggil senapati yang memimpin pasukan pengawal pribadinya dan senapati yang memimpin pasukan berkuda, yang disiapkan untuk menyertai aku jika ia turun ke medan. Kita bersiap-siap, berkata aku. Menurut perhitunganku, jika mereka mulai bergerak, maka mereka akan bergerak menjelang pagi hari. Hamba aku, kedua senapati itu menjawab hampir berbareng. Kuda-kuda pun harus siap. Setiap saat kita akan bergerak. Kita menunggu laporan, di mana pemimpin pemberontak itu berada. Aku harus menemuinya. Kami, seluruh pasukan sudah siap, jawab senapati pengawal pribadi aku Sangling itu. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kesempatan melakukan latihan-latihan di bawah pengawasan para senapati yang telah melakukan pembajaan diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara itu, pasukan berkuda Sangling pun merupakan pasukan pilihan pula. Sejak sebelum dilakukan peningkatan sejak tataran pertama, pasukan berkuda Sangling memang merupakan pasukan pilihan. Menjelang pagi hari, aku sudah berada di tangga pendapa istananya dengan kesiagaan penuh untuk turun ke medan perang. Aku memang nampak membawa pedang yang tergantung di lambungnya. Namun ilmu yang ada di dalam dirinya kekuatannya memang melampaui pedangnya itu.
Sementara itu, di seluruh pusat pemerintahan Pakuwon Sangling telah bertebaran pasukan Sangling yang kuat. Sedangkan di luar kota, pasukan Sangling yang sedang mengadakan latihan itu pun telah bergerak dengan diam-diam. Mereka membagi diri ke jurusan yang berbeda-beda. Mereka mempunyai tugas-tugas tertentu yang sudah diperintahkan oleh senapati yang memimpin langsung latihan itu. Di lain pihak, pasukan yang dihimpun oleh Jayaraja pun telah bersiap pula. Seorang petugas sandi memang memberikan laporan bahwa nampaknya kesiagaan di Sangling ditingkatkan. Ia melihat beberapa kelompok prajurit bergerak ke jurusan yang tidak diketahui. Apapun yang mereka persiapkan, kita tidak akan gentar. Kita akan dengan cepat menguasai kota. Pada saat pasukan yang ada di dalam kota menyadari kelengahannya, maka kita sudah mapan dan aku telah terbunuh. Kematian aku akan melumpuhkan perlawanan para prajurit Sangling. Sementara itu sebagian dari para prajurit memang sudah dapat kita kendalikan, berkata Jayaraja. Petugas sandi itu pun kemudian melaporkan juga. Ki Jayaraja, kita telah kehilangan hubungan dengan beberapa orang prajurit yang ternyata tidak berada lagi di tempatnya. Agaknya para prajurit Sangling telah mengalami pergeseran. Namun yang lain masih sempat memberitahukan bahwa prajurit Sangling memang disiagakan. Tidak peduli dimanapun prajurit itu dipindahkan, berkata Jayaraja. Namun mereka akan tetap berpihak kepada kita. Dalam setiap kesempatan mereka akan melakukan gerakan yang menghambat perlawanan para prajurit Sangling. Sehingga dengan demikian maka kita akan mendapat kesempatan untuk menghancurkan mereka. Pengikutnya yang paling terpercaya yang selalu dekat dengan Jayaraja itu pun mengangguk-angguk. Katanya, tetapi bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Kita sudah sangat berhati-hati, berkata Jayaraja. Tetapi kita cukup kuat. Di samping orang-orang Sangling sendiri, maka kita mendapat bantuan dari sahabat-sahabatku di luar Sangling. Apalagi yang harus kita cemaskan dengan gerakan ini? Pengikutnya itu masih mengangguk-angguk. Sementara Jayaraja itu pun berkata, nah, fajar hampir menyingsing. Siapkan para petugas yang akan melontarkan panah sendaren dan panah api. Langit Sangling akan penuh dengan anak-anak panah yang bersambaran. Api akan melonjak-lonjak mengabarkan berita kematian bagi mereka yang tidak tunduk kepadaku. Demikianlah, maka mereka yang ditugaskan untuk melontarkan isyarat itu pun telah bersiap. Panah sendaren telah berada di busurnya. Karena itu, ketika perintah jatuh, dalam waktu sekejap, maka panah-panah sendaren itu telah meluncur ke langit. Suaranya meraung-raung memenuhi udara Sangling. Bahkan kemudian disusul dengan panah api yang bagaikan membakar langit. Isyarat itu merupakan perintah bagi para pengikut Jayaraja. Baik mereka orang Sangling sendiri, terutama dari Kabuyutan Bapang, maupun orang-orang dari luar Sangling yang bekerja sama dengan janji yang telah menggetarkan harapan mereka. Namun sebenarnya lah bahwa panah sendaren dan panah api itu telah pula membangunkan semua prajurit Sangling dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang berada di luar kota pun telah melihat api yang meloncat-loncat di atas kota Sangling. Para prajurit yang masih beristirahat pun segera disiapkan. Mereka memang sudah berada dalam persiapan yang matang. Karena itu, dengan cepat mereka berada dalam barisan. Setelah mendapat pengarahan sejenak dari setiap pemimpin kelompok, maka setiap pasukan yang telah terbagi di luar kota pun telah bergerak. Demikian pula para prajurit yang ada di dalam kota. Mereka pun telah bersiap pula. Ketika sendaren dan panah api terbang di udara, maka bagi para prajurit Sangling merupakan isyarat pula bahwa mereka harus bersiap. Prajurit yang duduk terkantuk-kantuk di bawah teritisan, bahkan mereka yang masih tempat tidur bersandar tiang, telah dengan cepat memasuki barisan masing-masing. Kita harus segera bersiap di tempat-tempat yang telah ditentukan, berkata para pemimpin kelompok. Para senapati pun segera menghimpun prajurit-prajuritnya. Kemudian memerintahkan para pemimpin kelompok untuk bergerak sebagaimana telah direncanakan. Para senapati itu masih belum mendapat keterangan yang pasti tentang jalur gerakan lawan. Namun setiap pintu gerbang dan butulan telah dijaga dengan ketat. Tetapi hal itu memang sudah diperhitungkan oleh Jayaraja. Karena itu, maka orang-orangnya memang tidak akan memasuki kota lewat pintu gerbang maupun pintu-pintu butulan dari dinding kota. Demikian perintah jatuh, maka orang-orang mereka yang memang sudah berada di tempat-tempat yang ditentukan di dalam kota mulai bergerak. Sementara itu, yang berada di luar kota pun telah memasuki kota dengan meloncati dinding.
Ternyata mereka telah mempersiapkan tangga-tangga bambu yang mampu menjangkau tingginya dinding kota. Dengan beberapa tangga yang disandarkan pada dinding kota di beberapa arah dari kota Sangling, maka mereka pun telah berloncatan memasuki kota. Ketika pasukan yang meronda melihat, maka dengan serta-merta mereka pun telah memberikan isyarat. Bukan dengan panah sendaren, tetapi di gardu terdekat peronda itu telah memukul kentongan dengan nada titir. Suara kentongan itu memang menarik. Namun ketika orang-orang padukuhan itu terbangun, maka prajurit itu pun justru memerintahkan mereka masuk kembali ke dalam rumahnya. Cepat, masuk kembali. Beritahu semua orang. Yang datang bukan perampok, tetapi sebuah pemberontakan, teriak prajurit peronda itu. Namun demikian ada juga yang sempat memukul kentongan pula di gardu yang lain dengan nada yang sama. Suara titir itu memang memanggil para prajurit yang berada di tempat terdekat. Sehingga dengan cepat pula cara yang ditempuh oleh para pengikut Ki Jayaraja itu diketahui. Dalam waktu sekejap, para penghubung telah berlarian ke semua pemusatan pasukan dan memberitahukan bahwa pasukan lawan tidak akan melalui pintu gerbang, tetapi mereka akan memasuki kota lewat dinding dengan tangga-tangga yang sudah terpasang. Para prajurit pun segera menebar. Mereka memang tidak mengira bahwa para pemberontak itu akan meloncati dinding. Mereka mengira bahwa para pemberontak itu akan menyerang dan memecahkan pintu-pintu gerbang, sementara yang lain memang sudah diketahui akan bergerak dari dalam kota. Dengan demikian maka pertempuran pun segera menyala di seluruh kota dan dinding-dinding kota. Para prajurit Sangling yang berloncatan melewati dinding telah ditunggu oleh para prajurit Sangling yang bersiap. Sementara itu, maka pasukan yang berada di luar kota pun mulai bergerak mendekati kota. Setiap pasukan telah berusaha untuk mengamati keadaan dengan seksama. Bahkan pasukan-pasukan itu telah memerintahkan petugas-petugasnya untuk melihat di manakah pertempuran terjadi. Apakah di pintu-pintu gerbang, atau di pintu butulan. Tetapi mereka tidak melihat pertempuran di pintu gerbang atau di pintu butulan. Namun akhirnya beberapa petugas melihat juga bahwa pasukan pemberontak itu telah berada di bayangan dinding kota, justru yang paling jauh dari pintu gerbang dan butulan. Mereka berusaha memanjat naik dinding dan meloncat masuk. Tetapi beberapa orang senapati telah menahan pasukannya untuk tidak tergesa-gesa menyerang. Bahkan mereka pun dapat menduga bahwa suara kentongan di dalam dinding kota itu merupakan isyarat bahwa para pengikut Jayaraja telah memasuki kota dengan meloncati dinding. Biarlah jumlah mereka berkurang. Jangan cemas, bahwa di dalam kota, prajurit Sangling akan mengalami kesulitan. Jumlah mereka cukup banyak. Kita akan bergerak jika jumlah para pemberontak yang tinggal, seimbang dengan jumlah kita. Para prajurit itu ternyata mampu mengendalikan diri. Mereka sempat membuat perhitungan-perhitungan, sehingga mereka tidak terjebak dalam langkah-langkah yang tergesa-gesa namun tidak menguntungkan. Karena itu maka untuk beberapa saat kelompok-kelompok prajurit yang terbagi di beberapa sisi kota itu pun dengan sabar menunggu saat-saat yang paling tepat untuk bergerak. Para senapati yang memimpin kelompok-kelompok itu dapat menduga bahwa orang-orang datang menyerang itu tentu memiliki bekal yang memadai. Dalam pada itu, maka bersamaan dengan gerak para pengikut Jayaraja pasukan yang telah bersiap di dalam kota pun telah bergerak pula, dengan cepat para prajurit itu mengambil tempat sebagaimana telah diperhitungkan. Namun sebagian yang lain telah bergeser menyongsong para pengikut Jayaraja yang telah meloncati dinding, sebagaimana diberitahukan oleh para penghubung. Memang tidak semua tempat yang dipergunakan oleh para pengikut Jayaraja untuk memasuki kota segera diketahui oleh para senapati. Beberapa kelompok pengikut Jayaraja telah berhasil menyusup ke dalam padukuhan-padukuhan di dalam kota. Namun demikian, ternyata prajurit Sangling yang tersebar itu pun segera mengetahuinya. Kelompok-kelompok kecil yang meronda itu pun segera membunyikan isyarat, sehingga para prajurit yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu segera berdatangan. Dengan demikian maka hampir di seluruh kota telah terjadi pertempuran. Bahkan pada jarak yang tidak terlalu jauh dari istana pun telah terjadi pertempuran pula. Karena itulah, maka para pengawal khusus Aku Sangling pun telah berjaga-jaga sepenuhnya. Sementara itu sekelompok pasukan berkuda telah berada di halaman istana pula. Di pendapa, Aku Sangling memang menjadi gelisah. Bukan karena ia cemas akan dirinya sendiri. Tetapi ia mendapat laporan bahwa memang terjadi di mana-mana.
Ternyata Jaya Raja masih mampu memanfaatkan para pengikut aku yang lama serta gerombolan-gerombolan di luar Pakuan Sangling untuk berusaha menghancurkan pemerintahan Mahisa Bungalan. Sementara itu, ternyata Jaya Raja telah menyusun sekelompok pasukan terpilih. Dengan cermat ia telah memperhitungkan satu gerakan yang tiba-tiba untuk menembus semua pertahanan menusuk langsung ke istana Aku Sangling. Menurut perhitungan Jaya Raja, maka betapapun ketatnya penjagaan atas istana Sangling, namun kemampuan pasukannya yang dipilihnya sebagai pasukan khusus itu tentu akan dapat memasuki istana dan sekaligus menangkap Aku Sangling, hidup atau mati. Dengan kelompok khususnya Jaya Raja telah menyelinap langsung menuju ke istana. Dendam yang membakar jantungnya, serta nafsunya untuk menguasai Sangling benar-benar telah membuatnya bergelora. Sebenarnya lah pasukan Jaya Raja adalah pasukan yang sangat kuat. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki kemampuan yang tinggi. Ketika pasukannya bertemu dengan sekelompok prajurit Sangling maka dengan kekuatan yang mengejutkan, pasukan itu mampu menerobosnya. Pasukan itu memang tidak terpancang untuk bertempur pada garis perang. Tetapi pasukan itu telah dengan sengaja membuat gerakan yang dapat mengelabui lawan mereka. Dalam keadaan yang kalut itu, maka pasukan khusus itu telah menerobos membelah pasukan lawan. Pasukan Sangling memang terkejut melihat gerak sekelompok pasukan khusus dari antara para pengikut Jaya Raja itu. Mereka seakan-akan baru sadar, ketika pasukan khusus itu telah menghilang lepas dari kejaran mereka. Bahkan beberapa orang di antara prajurit Sangling itu justru telah terluka. Kemana mereka? Bertanya Senapati yang memimpin pasukan Sangling yang menerobos prajurit-prajuritnya itu. Entahlah, jawab seorang pemimpin kelompok. Kita harus menyusul mereka, berkata Senapati itu. Mereka akan bertemu dengan pasukan Sangling yang lain, jawab pemimpin kelompok itu. Tetapi yang terjadi adalah sebagaimana telah terjadi atas pasukan kita, berkata Senapati itu. Bahkan mungkin mereka akan menuju ke istana. Mereka tidak berjalan ke arah istana, desis pemimpin kelompok yang ragu-ragu. Senapati itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia memutuskan untuk melacak pasukan yang menerobos pasukannya itu. Kita harus menemukan mereka, berkata Senapati itu. Kita tidak dapat membiarkan mereka melakukan cara yang licik seperti itu. Tetapi orang-orang Sangling kurang menyadari bahwa pasukan itu telah dipimpin langsung oleh Jaya Raja, yang pernah memasuki arena pendadaran, tetapi telah dikalahkan oleh aku, meskipun ia tidak mau mengakui. Sekelompok pasukan khusus dari para pengikut Jaya Raja itu memang dengan sengaja memberikan kesan bahwa mereka tidak menuju ke istana. Tetapi beberapa orang yang tahu dengan baik jalan-jalan dalam kota, telah membawa pasukan itu menembus jalan-jalan sempit yang memang menuju ke istana Aku Sangling. Beberapa saat kemudian, maka pasukan khusus itu memang menjadi semakin dekat dengan istana. Karena itu, maka mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Jaya Raja yang mempunyai pengamatan tajam itu pun sudah memperhitungkan bahwa untuk memasuki istana agaknya pasukan khususnya itu harus bertempur dengan keras. Pasukan pengawal istana tentu tidak akan dapat ditembus dengan mudah sebagaimana ia menembus sepasukan prajurit Sangling di perjalanan. Karena itu, maka ketika mereka mendekati alun-alun di hadapan istana, maka Jaya Raja memperingatkan pasukannya sekali lagi bahwa tugas yang mereka pikul adalah tugas yang sangat berat. Kita tidak boleh ragu-ragu, berkata Ki Jaya Raja. Kita tidak boleh gentar melihat darah. Berapapun kita membunuh, itu adalah karena panggilan tugas dan perjuangan kita. Sebaliknya, berapa banyak di antara kita yang gugur, tidak akan menggoyahkan tekad kita untuk menghancurkan kedudukan Aku Sangling yang sekarang. Tujuan kita adalah memasuki istana dan menangkap Aku hidup atau mati. Dengan singkat Jaya Raja pun kemudian memberikan petunjuk arah kepada pasukannya. Ia menegaskan kembali jalur yang harus ditempuh. Mereka akan memasuki istana lewat beberapa jalan. Sekelompok pasukan terpilih akan siap di belakang istana. Beberapa kelompok akan menyerang lewat pintu gerbang. Jika perhatian para prajurit Sangling sudah sepenuhnya tertuju ke pintu gerbang, maka pasukan terpilih itu akan memasuki halaman istana dari belakang. Aku sendiri akan memimpin pasukan itu untuk dapat berhadapan sekali lagi dengan Aku Sangling, berkata Jaya Raja. Demikianlah, maka Jaya Raja telah memisahkan sekelompok pasukan terpilihnya. Sementara itu, yang lain akan mendekati istana dari depan. Mereka akan memancing perhatian para pengawal aku.
Namun yang datang dari depan itu pun harus berusaha benar-benar memecahkan pintu gerbang dan memasuki halaman istana. Setelah para pemimpin kelompok memahami perintah Jayaraja, maka pasukan itu pun mulai bergerak. Yang sebagian memisahkan diri untuk melingkari sasaran dan mendekati istana dari belakang. Sementara itu, pertempuran pun telah menjadi semakin sengit hampir di seluruh kota. Rakyat Sangling yang tidak begitu mengerti apa yang terjadi telah menutup pintu rumah mereka dan berlindung di dalamnya. Namun mereka menjadi tenang jika mereka mendengar di jalan-jalan pedukuhan para prajurit Sangling meneriakkan perintah agar mereka tidak menjadi kebingungan. Kami, prajurit Sangling siap melindungi kalian. Jangan takut dan jangan kebingungan, terdengar setiap kali orang berteriak di jalan-jalan. Meskipun demikian, orang-orang Sangling pun mengetahui bahwa pertempuran telah berkobar di mana-mana. Pasukan Sangling yang berada di luar kota pun telah mulai bergerak pula. Ketika sebagian dari para pengikut Jayaraja telah memasuki dinding kota, maka mereka pun telah menyergap dengan garangnya. Mereka yang semula berusaha untuk berlindung di balik pepohonan di pategalan-pategalan atau di padukuhan-padukuhan kecil, dengan tangkasnya telah berlari sambil mengayun-ayunkan senjata mereka, demikian mereka mendapat perintah atau isyarat untuk menyerang. Para pengikut Jayaraja yang masih tertinggal di luar kota itu pun terkejut karenanya. Tetapi mereka tidak akan dapat bersama-sama memanjat tangga-tangga yang tersedia. Karena itu, maka mereka pun justru bersiap untuk menghadapi pasukan Sangling yang datang itu. Dengan demikian maka pertempuran memang telah terjadi di mana-mana. Seperti yang direncanakan oleh Jayaraja, maka tujuan utamanya adalah menguasai kota. Baru kemudian ia akan mengembangkan kuasanya di seluruh pakuan Sangling. Menurut perhitungan Jayaraja, maka menguasai kota raja adalah langkah yang akan menentukan dari langkah-langkah berikutnya. Namun ternyata bahwa Sangling benar-benar sudah siap menghadapi keadaan. Di luar pengetahuan Jayaraja, maka Sangling telah menyiapkan segenap kekuatannya. Bahkan sebagian prajuritnya yang ada di luar kota pun telah ditarik masuk ke dalam, sementara sekelompok yang lain justru telah diletakkan di luar kota dengan maksud tertentu, meskipun wujudnya sebagai satu kegiatan latihan bagi para prajurit. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Jayaraja terkejut menghadapi kesiagaan yang sangat tinggi dari pasukan Sangling. Dengan demikian maka para pengikut Jayaraja itu harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mendesak kekuatan prajurit Sangling yang telah siap menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, maka pasukan yang mendapat tugas khusus untuk menyerang istana telah berusaha untuk mendekati pintu gerbang. Mereka dengan berani dan tanpa ragu-ragu menyergap prajurit Sangling yang bertugas di pintu gerbang. Namun kedatangan pasukan itu telah menurunkan perintah senapati pasukan pengawal istana untuk menutup pintu gerbang itu. Sedangkan para prajurit Sangling telah bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Bukan saja yang berada di halaman depan, tetapi senapati pasukan pengawal telah memerintahkan untuk bersiaga di segala tempat. Sementara itu pasukan yang secara khusus telah diatur oleh Jayaraja untuk menyergap pintu gerbang itu mendekati sasaran, maka sekelompok orang-orang terpilih bersama Jayaraja sendiri telah mendekati dinding belakang istana pula. Mereka berhasil menyusup jalan-jalan sempit untuk menghindari pasukan Sangling yang nampaknya berada di segala tempat di dalam kota itu. Perhatian mereka akan tertuju pada pasukan yang datang dari depan, berkata Jayaraja. Sebenarnya lah sebagian besar dari para pengawal aku telah berada di halaman depan istana. Mereka agaknya memang terpancing oleh pasukan para pengikut Jayaraja yang datang dari arah depan menuju ke pintu gerbang. Hanya sebagian kecil sajalah yang masih berada di beberapa bagian dari istana aku itu. Sementara aku sendiri juga berada di pendapa istananya. Ketika seorang melaporkan bahwa sepasukan pengikut Jayaraja menyerang istana, maka aku berkata, kita akan menghalau mereka. Beritahukan kepadaku segera jika kalian melihat Jayaraja itu ada di antara mereka. Hamba aku, jawab penghubungnya yang melaporkan itu. Kami akan selalu memberikan laporan-laporan. Bagaimana dengan jumlah mereka? Bertanya aku. Kami akan selalu memberikan laporan-laporan. Agaknya jumlah mereka cukup banyak, jawab penghubung itu. Namun kemudian katanya. Tetapi pasukan pengawal ini cukup kuat untuk menahan mereka. Bagaimana dengan pasukan berkuda? Bertanya aku. Mereka sudah siap menerima perintah, jawab penghubung itu. Sampai saat ini mereka masih belum dilibatkan.
Pasukan pengawal yang akan mempertahankan istana ini, kecuali jika ada perintah lain dari aku atau keadaan yang memaksa. Panggil para panglima, perintah aku. Sejenak kemudian dua orang panglima telah menghadap. Panglima pasukan pengawal khusus dan panglima pasukan berkuda. Dua pasukan pilihan disangling. Sementara itu para panglima itu termasuk 20 orang senapati terbaik di Sangling yang pernah ikut menempa diri bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Aku pun masih sempat memberikan beberapa petunjuk kepada kedua panglima itu. Mereka harus bekerja bersama dalam keadaan tertentu, tetapi mereka jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari keadaan yang mereka hadapi. Karena itu, sebelum sangat diperlukan, biarlah pasukan berkuda tidak melibatkan diri. Kecuali jika terpaksa. Mungkin aku memerlukan pasukan berkuda justru di luar istana ini, atau dimanapun dapat aku temui Jaya Raja yang menjadi otak dari gerakan ini. Aku menegaskan. Kedua panglima itu mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka telah mendengar satu isyarat, bahwa para pengikut Jaya Raja telah berada di depan pintu gerbang. Kembalilah ke pasukanmu, perintah aku kepada kedua panglima itu. Dengan tergesa-gesa keduanya meninggalkan aku dan kembali ke pasukan masing-masing. Syarat bahwa para pengikut Jaya Raja telah berada di depan pintu gerbang. Sebenarnya lah bahwa para pengikut Jaya Raja telah mulai berusaha memecahkan pintu gerbang yang tertutup rapat. Sementara itu beberapa orang prajurit Sangling telah berada di atas tangga yang disandarkan pada dinding di dalam halaman. Mereka membawa busur dan anak panah. Dengan senjata itu mereka berusaha menghambat gerakan para pengikut Jaya Raja yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Beberapa anak panah memang mengenai sasaran. Tetapi mereka yang berada di depan pintu gerbang itu pun telah berusaha melindungi diri mereka dengan perisai dan berusaha menghalau para prajurit itu dengan mempergunakan senjata yang sama. Para pengikut Jaya Raja itu telah menyerang orang-orang yang berada di atas tangga di dalam dinding itu dengan anak panah pula. Korban-korban yang pertama memang telah jatuh di antara kedua belah pihak. Namun dalam pada itu, para pengikut Jaya Raja memang berusaha untuk memecahkan dinding. Ternyata mereka telah mendapat sepotong kayu yang besar dan diangkat bersama-sama. Mereka membuat ancang-ancang. Namun kemudian mereka berlari untuk menghantam pintu gerbang itu dengan ujung kayunya. Pada hentakan pertama mereka belum berhasil. Tetapi usaha itu diulanginya terus-menerus. Sementara itu, korban-korban berikutnya telah jatuh pula. Tidak semua anak sempat ditangkis atau dihalau. Tetapi ada juga di antara anak panah itu yang menusuk dada sampai ke jantung. Namun beberapa saat kemudian selarak pintu gerbang pun mulai retak. Para prajurit Sangling sadar bahwa sebentar lagi pintu itu akan terbuka. Sebenarnya lah, maka dua kali hentakan pada pintu gerbang itu telah dapat mematahkan selarak yang besar di dalam pintu gerbang itu. Karena itu, maka pintu itu pun segera terbuka. Sepasukan pengikut Jaya Raja itu pun segera berlari-lari memasuki pintu gerbang. Namun sambutan pertama adalah anak-anak panah yang bagaikan pasir yang dibaurkan ke arah mereka. Beberapa pucuk anak panah berhasil mengenai para prajurit itu dan bahkan membunuhnya. Tetapi yang lain telah berhasil dihalau atau ditangkis dengan pedang atau tombak. Meskipun 1-2 orang terkapar mati, namun yang lain maju seperti gelombang lautan. Agaknya mereka sudah tidak dapat lagi dicegah. Karena itu, maka para prajurit Sangling itu pun telah bergerak mundur untuk memperluas arena. Sementara itu anak panah pun masih saja berterbangan mengerikan. Tetapi pasukan yang mempergunakan busur dan anak panah itu tidak dapat bertahan lama. Ketika pasukan lawan dengan serta-merta menyergap mereka, maka orang-orang yang berdiri di belakang pasukan panah itulah yang kemudian mengambil alih deretan pertama menghadapi lawan, sementara pasukan anak panah dan busur mendapat kesempatan untuk meletakkan busur, pendok dan menggenggam pedang di arena pertempuran. Sejenak kemudian, maka pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Mereka tidak lagi mempergunakan anak panah dan busur. Tetapi kedua belah pihak telah mempergunakan pedang dan senjata-senjata di genggaman yang lain. Tombak pendek, parang, bindi, trisula dan jenis-jenis senjata yang lain. Orang-orang yang menyerang istana itu pun telah mendesak pasukan Sangling dengan dahsyatnya. Bagaikan gelombang yang datang beruntun susul menyusul, mereka setapak demi setapak mendesak para prajurit yang berada di halaman itu. Sebenarnya lah pasukan pengawal istana itu telah dikerahkan untuk melawan para pengikut Jaya Raja.
Karena jumlah pengikut Jaya Raja itu cukup banyak, maka hampir semua orang dari pasukan pengawal telah berada di halaman. Meskipun demikian masih juga ada 1-2 orang yang bertugas di halaman belakang dan halaman samping untuk mengawasi keadaan. Sementara itu aku Sangling sendiri masih berada di pendapa. Ia menunggu laporan, di mana Jaya Raja berada. Ia harus bergerak dengan cepat menuju ke tempat pimpinan pemberontak itu berada. Tetapi ternyata untuk beberapa saat masih belum ada laporan yang diberikan kepadanya. Dalam pada itu, pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Keseimbangan setiap benturan tidak sama. Di satu tempat prajurit Sangling terdesak, namun di bagian lain para pengikut Sangling itu telah menggulung lawan-lawannya. Betapapun para prajurit Sangling berusaha menenangkan rakyat Sangling, namun sebagian dari mereka menjadi sangat gelisah. Tetapi jika mereka bersiap untuk pergi mengungsi, prajurit Sangling yang melihatnya selalu berkata, "Tidak ada bedanya. Di mana-mana terjadi pertempuran seperti ini. Karena itu jangan mengungsi. Tinggal di dalam rumah kalian masing-masing." Tetapi pertempuran itu benar-benar telah menggelisahkan seluruh rakyat Sangling, terutama yang tinggal di dalam kota. Namun dalam pada itu, dengan kecepatan gerak para penghubung, maka akhirnya prajurit Sangling itu pun mulai merata sebagaimana keadaan lawan. Di tempat yang mendapat tekanan berat dari para pemberontak, telah diperkuat dengan bantuan beberapa kelompok prajurit. Sementara di tempat-tempat yang tidak sangat berbahaya telah ditinggalkan oleh sebagian prajurit Sangling. Di halaman istana pertempuran telah menyala semakin besar. Kedua pasukan yang kuat itu pun bagaikan saling mendesak. Sekali-sekali pasukan Sanglinglah yang terdesak. Namun kemudian para pemberontak itulah yang terdesak mundur. Namun untuk itu Sangling telah mengerahkan segenap prajurit dan pasukan khususnya, sehingga pada dasarnya, kekuatan pasukan pengawal itu telah terhisap seluruhnya di halaman itu. Dengan demikian maka rencana Jaya Raja agaknya akan dapat diwujudkannya. Sebenarnya lah Jaya Raja memang telah mengirimkan penghubungnya. Ketika penghubung itu melihat pertempuran yang sengit di halaman, maka ia telah mencoba mengamati keadaan di sekitar pertempuran itu. Rasa-rasanya ia tidak melihat kelebihan dari pasukan Sangling. Sehingga jika masih ada prajurit di istana itu, maka prajurit itu tentu akan digerakkan untuk membantu prajurit khusus yang mengawal istana itu. Karena itu, maka penghubung itu pun kemudian telah memberanikan diri untuk melingkari halaman istana dari luar dinding. Ketika ia berada di samping, maka dengan hati-hati ia melenting meloncat ke atas dinding. Memang tidak ada prajurit Sangling yang tersisa. Ketika ia sempat melihat ke dalam, maka di dalam halaman istana itu nampak sepi. Namun ia melihat 2 orang prajurit agak di kejauhan berjaga-jaga. Prajurit Sangling tentu menganggap bahwa semua kekuatan kami telah berada di pintu gerbang, berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah menyampaikan laporan itu kepada Jaya Raja. "Di mana aku?" bertanya Jaya Raja. "Apakah kau sempat melihatnya pula?" "Aku berada di pendapa," jawab orang itu. "Ketika aku mendekati pasukan kita di halaman yang berhasil mendesak pasukan Sangling, aku lihat aku itu berdiri bertolak pinggang di pendapa." Jaya Raja tertawa. Katanya, "Hari ini adalah hari terakhir bagi Mahisa Bungalan. Aku akan datang lagi untuk membunuhnya, sebentar prajurit-prajuritnya pun akan dibantai di halaman. Mereka akan habis lenyap sampai orang terakhir." Sejenak kemudian, maka Jaya Raja pun telah menggerakkan pasukannya. Dengan sangat berhati-hati ia memerintahkan orang-orangnya untuk memasuki halaman belakang istana dengan meloncati dinding. Tetapi mereka harus sangat berhati-hati. Mereka tidak boleh mengejutkan 1-2 orang yang masih meronda di bagian belakang istana itu. Sebenarnya lah dengan sangat berhati-hati sekelompok kuat pasukan pemberontak itu memasuki halaman. Dengan kemampuan mereka yang tinggi, maka seorang demi seorang mereka telah meloncat masuk. Ternyata sekelompok pemberontak itu memang tidak menimbulkan suara yang menarik perhatian, sehingga prajurit yang bertugas di halaman belakang pun tidak melihat mereka yang berloncatan seorang demi seorang. Bahkan Jaya Raja telah memerintahkan orangnya yang terpilih untuk membunuh saja 2 orang prajurit yang bertugas di halaman belakang itu. Para pengikutnya memang ragu-ragu. Namun Jaya Raja telah menunjuk 2 orang untuk merunduknya dan menusuk lambung mereka dengan pedang. Kemudian memerintahkan 2 orang yang lain membayanginya.
Jika mereka mengetahui kedatangan kalian, maka cepat meloncat dan hujamkan pedang kalian tepat di jantung. Jangan beri kesempatan mereka berteriak, desis Jayaraja. Para petugas yang mendapat tugas itu merasa ragu-ragu. Jarak untuk menjangkau mereka cukup panjang. Bahkan mereka harus menempuhnya lewat tempat terbuka sampai beberapa langkah. Tetapi mereka tidak berani membantah, sehingga karena itu, maka mereka berempat pun telah bergerak ke arah kedua orang prajurit sangling itu. Tetapi mereka berhenti ketika orang yang berjalan di paling depan memberikan isyarat kepada mereka untuk berhenti. "Kenapa?" bertanya kawannya. "Apakah mungkin untuk mendekati mereka berdua tanpa mereka ketahui?" bertanya orang yang berjalan di paling depan. Kawannya menggelengkan kepalanya. Katanya, "Memang tidak mungkin. Karena itu, maka biarlah Ki Jayaraja bergerak lebih dahulu. Baru kemudian kita bertindak. Seandainya kita gagal, maka Ki Jayaraja telah sampai ke sasarannya," berkata prajurit itu. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi jika mereka bergerak terus maka kedua prajurit itu tentu akan melihatnya. Dengan demikian maka akibatnya akan dapat menggagalkan gerak Ki Jayaraja dan para pengikutnya. Adalah satu kebetulan, bahwa jalan yang mereka tempuh bertentangan tempatnya dengan sisi jalan yang dipergunakan oleh pasukan berkuda yang menunggu perintah. Karena itu, maka tidak seorang prajurit pun yang melihatnya. Dalam pada itu, maka Ki Jayaraja dan pengikutnya memang sudah mendekati bagian depan dari istana aku. Menurut laporan yang mereka terima, aku berada di pendapa. Karena itu, maka mereka pun telah merayap dengan hati-hati ke pendapa. Seorang prajurit yang bertugas di dekat Regol Butulan, tanpa dapat melawan sama sekali telah disergap dengan tusukan langsung ke arah jantung. Dengan hati-hati Jayaraja membawa pasukannya meninggalkan longkangan di sisi istana itu untuk mencapai Seketheng. Namun agaknya seorang prajurit yang bertugas di Seketheng itu telah melihat mereka. Ketika dua orang berusaha menyergapnya, maka ia sempat meloncat menyelinap di balik Seketheng dan berlari ke halaman depan sambil berteriak. "Aku! Berhati-hatilah, sepasukan lawan telah menyelinap lewat Seketheng." Aku mendengar teriakan itu. Dengan sigap ia pun bersiap. Dengan cepat ia memperhitungkan keadaan. Pasukan sangling di halaman sudah mengalami tekanan yang berat. Karena itu, maka agaknya aku tidak lagi dapat memanggil sebagian dari mereka. Karena itu, maka satu-satunya jalan adalah memanggil pasukan berkuda yang masih ada di longkangan samping dan bersiap untuk melakukan semua perintah aku. "Panggil pasukan berkuda, perintah aku." Prajurit itu berlari dengan cepat. Sebatang tombak telah dilontarkan kepadanya. Untunglah bahwa tombak itu tidak mengenainya meskipun telah mengejutkannya. Pada saat prajurit itu berlari ke longkangan yang lain, maka Jayaraja telah meloncat keluar dari longkangan yang satu lagi. Dengan garangnya ia berteriak, "Tangkap aku, hidup atau mati." Aku sangling itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sekelompok pasukan telah menebar. Perlahan-lahan mereka mendekati pendapa. Dengan dahi yang berkerut, aku telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jika mereka naik ke pendapa sebelum pasukan berkuda datang, maka tidak ada jalan bagi aku untuk dengan serta-merta mempergunakan kemampuan puncaknya untuk menghalaukan mereka. Jika mereka akan mati seperti tebasan ilalang, bukan salahku, berkata aku kepada diri sendiri. Selangkah demi selangkah mereka memang mendekat. Sementara itu Jayaraja telah meloncat naik ke pendapa sambil berkata lantang. "Jangan menyesal aku, bahwa aku telah datang lagi untuk mengadakan pendadaran. Tetapi sekarang, akulah yang menentukan cara dan syaratnya. Tidak seorang pun yang akan dapat menghambat keputusanku ini." Namun Jayaraja menjadi marah ketika ia tidak melihat aku menjadi ketakutan. Aku sangling masih tetap bersikap sebagaimana seorang senapati besar. Bahkan kemudian katanya, "Cara dan syarat apakah yang kau ajukan Jayaraja?" "Syaratnya, kau berdiri sendiri, sedangkan aku akan bertempur bersama-sama dengan sekelompok pengikutku. Mereka adalah orang-orang terpilih, sehingga kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk mempertahankan dirimu. Kemudian kau mati dan seisi sangling akan tunduk kepadaku." Jayaraja itu pun kemudian tertawa. Katanya selanjutnya, "Jangan menyesal. Bagaimanapun juga namamu akan tetap dicatat oleh sejarah, bahwa kau pernah terselip dalam daftar nama para aku di sangling meskipun hanya untuk waktu yang pendek." Aku sangling tersenyum.
Tanpa menunjukkan kegelisahan sedikit pun ia menjawab. Marilah, siapakah yang akan maju paling depan? Tantangan itu justru membuat para pengikut Jayaraja menjadi ragu-ragu untuk melangkah maju. Jayaraja sendiri menjadi ragu-ragu pula. Ia tidak melihat sama sekali kesan kecemasan pada Aku Sangling meskipun di hadapannya bertebaran sekelompok orang terpilih yang siap membunuhnya. Namun keraguan-raguan Jayaraja dan orang-orangnya itu ternyata telah menjebak mereka ke dalam kesulitan yang semakin tinggi. Baru beberapa saat kemudian Jayaraja lah yang mula-mula meloncat mendekat sambil memberi isyarat kepada dua orang yang paling baik di antara orang-orangnya. Mereka telah mendekati Aku Sangling dari arah yang berbeda. Tetapi pada saat yang demikian, muncul dari longkangan yang lain dari yang dilalui oleh para pengikut Jayaraja itu, sekelompok prajurit Sangling, justru dari pasukan berkuda. Para pengikut Jayaraja memang menjadi berdebar-debar melihat kehadiran sekelompok prajurit itu. Namun yang datang tidak mempunyai banyak kesempatan. Pasukan berkuda yang datang itu tanpa banyak persoalan telah menyerang mereka. Para pengikut Jayaraja tidak mempunyai pilihan lain kecuali bertempur melawan pasukan berkuda yang sekelompok itu, yang memang telah dipersiapkan oleh Aku untuk menyertainya menghadapi Jayaraja jika laporan tentang orang itu telah sampai kepadanya. Jayaraja pun menjadi berdebar-debar pula. Namun ketika para pengikutnya telah bertempur, Jayaraja berpendapat bahwa ia harus cepat menyelesaikan Aku itu, agar ia dapat membantu para pengikutnya menghadapi pasukan berkuda yang tentu sebuah pasukan yang kuat. Namun di dalam hati Jayaraja itu masih juga mengumpat. Iblis licik itu masih juga menyimpan pasukan cadangan meskipun hanya sedikit. Demikianlah pertempuran di halaman istana Aku Sangling itu menjadi semakin sengit. Para prajurit dari pasukan pengawal khusus telah bertempur menghadapi sepasukan pengikut Jayaraja yang kuat, sementara itu sekelompok pasukan berkuda harus menghadapi sekelompok orang-orang yang paling baik dari para pengikut Jayaraja. Dalam pada itu, Aku Sangling sendiri telah berhadapan dengan 3 orang terbaik dari orang-orang yang telah menyerang istananya itu. Jayaraja, berkata Aku. Jangan kecewa bahwa sekelompok prajurit telah mengikat para pengikutmu dalam pertempuran sehingga hanya kau bertiga sajalah yang harus aku layani. Aku Sangling, berkata Jayaraja. Kau sangka bahwa kau akan dapat lepas dari tangan kami. Pada saat kau mengadakan sayembara menjelang pengangkatanmu menjadi Aku, maka kau berhasil mengalahkan aku. Tetapi waktu itu aku hanya sendiri. Sekarang kau tidak akan mampu berbuat banyak, karena aku datang bertiga. Biarlah kita tidak menghiraukan apa yang terjadi di halaman. Mungkin orang-orangku akan terbunuh, tetapi mungkin pula para prajuritmu akan habis dibantai oleh para pengikutku. Tetapi yang jelas, bahwa kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk lolos. Mahisa Bungalan yang kemudian disebut Aku Sangling itu tersenyum. Katanya, aku tidak pernah mengadakan sayembara. Tetapi aku mengerti yang kau maksudkan. Sementara itu kini kau datang untuk mengulangi kekalahanmu. Justru lebih parah meskipun kalian bertiga. Aku di sini tidak terikat oleh paugeran apapun. Aku dapat membunuhmu dan kedua orang kawanmu. Persetan, geram Jayaraja. Ternyata ia tidak menunggu lagi. Ia pun segera meloncat menyerang diikuti oleh kedua orang yang bersamanya mengepung Aku Sangling itu. Tetapi serangan yang pertama itu dapat dielakkannya. Meskipun kemudian kedua orang pengikut Jayaraja itu menyerang pula bersama-sama, namun Aku sama sekali belum merasakan tekanan yang menentukan dari ketiga orang itu. Tetapi ternyata ketiga orang itu pun telah meningkatkan kemampuannya. Mereka menyerang Aku Sangling semakin garang, seperti badai yang mengamuk tanpa dapat dikekang lagi. Aku Sangling mulai merasakan tekanan ketiga orang yang telah meningkatkan serangan mereka. Karena itu, maka aku pun harus berbuat hal yang sama. Aku pun telah meningkatkan ilmunya, sehingga ia masih mampu mengimbangi kemampuan ketiga orang lawannya. Namun karena arah serangan ketiga orang lawannya itu berbeda dan datang susul-menyusul, maka rasa-rasanya aku harus menentukan sikap secepatnya untuk melawan ketiga orang yang bergerak semakin cepat dan kuat itu. Beberapa saat kemudian aku tidak mau lagi dipusingkan oleh ketiga orang lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menghentakkan kekuatannya ke satu arah. Justru ke arah Jayaraja sendiri. Jayaraja memang terkejut mengalami serangan aku yang seru itu. Sekilas ia teringat saat-saat ia mengikuti pendadaran atas Aku Sangling itu. Serangannya yang cepat dan kuat sehingga tidak mampu diatasinya lagi.
Demikian pula, serangan-serangan aku saat itu, sehingga Jayaraja sendiri telah terdesak beberapa saat surut. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh aku sebaik-baiknya. Ia menekan Jayaraja semakin berat. Jayaraja memang telah terdesak. Tetapi kedua orang pengikutnya telah siap untuk meloncat dan membantunya. Tetapi ketika kedua orang itu memburu aku untuk membantu Jayaraja, maka tiba-tiba saja aku telah melenting keluar dari kepungan mereka. Jayaraja mengumpat. Tetapi ia mendapat kesempatan untuk bernafas. Sementara kedua orang pengikutnya berada di sebelah menyebelah. Aku Sangling kemudian berdiri tegak di hadapan mereka bertiga. Ia pun telah bersiap menghadapi kemungkinan yang lebih keras dalam pertempuran itu. Sementara itu, di halaman telah terjadi pertempuran yang keras pula. Para pengikut Jayaraja telah berusaha untuk menekan para prajurit Sangling. Namun pengawal khusus aku itu ternyata telah berjuang sekuat-kuat mereka untuk mempertahankan diri. Tetapi para pengikut Jayaraja ternyata jauh lebih banyak sehingga mereka berhasil mendesak pasukan pengawal. Berbeda dengan para pengawal khusus yang terdesak, maka pasukan berkuda Sangling yang bersiap untuk mengikuti aku melawan pemimpin tertinggi dari pemberontakan itu, mendapat kesempatan lebih baik. Merekalah yang mendesak para pengikut Jayaraja yang terpilih, karena jumlah mereka ternyata seimbang. Karena itu, maka panglima pasukan berkuda itu telah mengambil sikap untuk membuat keseimbangan di halaman istana itu. Karena itu, maka ia pun telah memutuskan untuk memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk bergeser dan bertempur bersama para pengawal khusus. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Usaha panglima pasukan berkuda itu ternyata berhasil. Para pengikut Jayaraja yang memasuki pintu gerbang dan bertempur melawan pasukan khusus itu tidak lagi berhasil mendesaknya. Mereka telah tertahan dan harus mengerahkan tenaga untuk berusaha mendesak kembali para prajurit. Tetapi mereka tidak segera berhasil. Dengan kemarahan yang membakar jantung, maka prajurit Sangling itu telah bertempur dengan garang. Di luar halaman istana itu, pertempuran memang telah terjadi pula di mana-mana. Semakin lama semakin seru. Apalagi ketika kedua belah pihak telah berkeringat. Tangan-tangan yang basah itu membuat senjata mereka semakin cepat berputar. Namun kemudian ternyata bahwa pasukan Sangling perlahan-lahan mengatasi keadaan. Mereka pun telah berusaha untuk menarik semua kekuatan ke titik-titik pertempuran. Para prajurit yang masih berada di tempat-tempat yang terpisah dari pertempuran, telah mendapat isyarat untuk bergeser ke daerah pertempuran yang semakin sengit. Dengan demikian maka prajurit Sangling yang semakin terkumpul itu, telah berhasil menekan lawan-lawan mereka. Meskipun di satu dua tempat, terjadi juga bahwa para pengikut Jayaraja lah yang mendesak pasukan Sangling. Pada saat yang demikian, di luar dinding kota prajurit Sangling benar-benar telah menguasai para pengikut Jayaraja. Bahkan sebagian besar di antara mereka justru telah menyerah. Mereka telah diikat pada batang-batang pohon. Beberapa di antara prajurit harus menjaga para tawanan itu, sementara yang lain telah menyusul memasuki gerbang kota, dan menggabungkan diri dengan para prajurit Sangling yang lain yang sedang berjuang untuk melawan para pemberontak yang berusaha menguasai kota. Dengan kehadiran para prajurit dari luar kota itu, maka kedudukan para prajurit Sangling menjadi semakin kuat. Perlahan-lahan tetapi pasti, maka para prajurit Sangling telah mulai menguasai para pemberontak. Sementara itu di halaman istana aku Sangling para prajurit Sangling pun menjadi semakin mapan. Para pengikut Jayaraja sama sekali tidak lagi dapat mendesak mereka. Bahkan semakin lama merekalah yang semakin terdesak. Ketika korban mulai jatuh di kedua belah pihak, maka prajurit Sangling pun menjadi semakin garang pula. Di Pendapa, aku Sangling masih bertempur melawan 3 orang. Jayaraja bersama 2 orang kepercayaannya. Namun ternyata bahwa gabungan kekuatan mereka bertiga benar-benar telah memaksa aku Sangling harus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya pula. Dengan cepat dan tangkas ketiga orang itu menyerang berganti-ganti. Susul menyusul seperti arus gelombang di laut. Meskipun demikian, aku Sangling tidak menjadi gentar. Ia pun menjadi semakin keras pula menghadapi lawannya. Ilmunya semakin meningkat, sehingga akhirnya, sampai pada satu batas yang mengguncangkan jantung ketiga orang lawannya. Betapapun ketiga orang lawannya itu mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya, namun bagi mereka aku Sangling bagaikan karang yang berdiri tegak menghadapi deru gelombang yang bagaimanapun dahsyatnya.
Tetapi Jayaraja dan kedua orang pengikutnya, yang terpilih itu pun tidak dengan cepat menjadi putus asa. Mereka pun merasa orang-orang berilmu, sehingga pada tataran tertentu, kemampuan mereka akan mencapai puncaknya, sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga akan menjadi kekuatan yang tidak akan terlawan oleh siapapun juga. Apalagi ketika Jayaraja kemudian melihat sekilas-sekilas para pengikutnya yang bertempur di halaman menjadi semakin terdesak. Dengan demikian maka kegelisahannya pun menjadi semakin mencengkam jantung. Bagi Jayaraja, maka tidak ada pilihan lain daripada dengan cepat membinasakan Aku Sangling itu. Dalam keadaan yang demikian maka Jayaraja itu pun telah berteriak. Marilah, jangan dihambat oleh perasaan belas kasihan lagi. Siapapun yang mungkin dibunuh, bunuh sajalah. Kami yang di pendapa ini pun akan segera membunuh Aku Sangling yang sebenarnya tidak berhak untuk memerintah di Sangling ini. Suara Jayaraja itu memang memberikan dorongan pada para pengikutnya. Tetapi mereka adalah orang-orang berada dalam keterbatasan. Betapapun niat mereka bergelora di dalam dada mereka, namun kemampuan mereka memang terbatas, sehingga karena itu, maka betapapun mereka mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan, tetapi mereka tidak berhasil mendesak para pengawal khusus Sangling yang sudah diperkuat oleh pasukan berkuda. Dalam pada itu, Jayaraja pun telah memerintahkan kedua orang kawannya mengerahkan kemampuan mereka. Kepada kedua orang itu Jayaraja telah berkata, marilah. Kesempatan kita hampir habis. Kita harus dapat menghancurkan orang ini sebelum pasukan kita pecah. Kedua orang kawannya tidak menjawab. Namun mereka pun kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka. Seperti Jayaraja mereka menyadari bahwa jika mereka terlalu lama bertempur, maka keadaan pasukan Jayaraja di halaman itu akan mengalami banyak kesulitan. Aku Sangling sendiri memang telah siap menghadapi segala kemungkinan. Aku telah menjajaki kemampuan Jayaraja sepenuhnya karena ia memang pernah bertempur melawannya. Tetapi kemampuan sebenarnya dari kedua orang itu masih diragukannya. Mungkin tidak perlu dicemaskan, sebagaimana yang dinyatakan dalam pertempuran itu. Namun mungkin juga mereka dengan sengaja menyimpan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Bersambung ke bab 108. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.